Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul The Blue Shipper yang dirilis tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Dilraba Dilmurad, Alan Rinjalun, Kristi Go Sioting, Seo Sun Yao, dan pemeran terkenal lainnya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya, untuk itu tak usah berlama-lama. Langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah narasi yang menceritakan bahwa di atas 9 langit di dalam alam abadi terdapat dua klan yang sangat kuat dan hebat, yakni klan dewa dan iblis, yang tentunya klan dewa bertugas menjaga segala ketertiban dan perdamaian agar klan iblis tak membuat kegaduhan ataupun kerusakan. Di lembah Wanhua inilah para pelatih roh berkumpul hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Jadi sedikit Mimin jelaskan yang dimaksud pelatih roh, yakni seorang ataupun sekelompok orang yang diberi tugas untuk menjaga, mendidik, melatih para iblis atau makhluk ganas agar menjadi lebih baik. Namun tak berselang lama seorang nenek tua datang di lembah tersebut, di mana kedatangannya bertujuan untuk mencari bunga rumput dewa. Dan benar saja, dirinya dapat menemukan rumput bunga dewa yang ia cari. Namun hal tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh seseorang wanita cantik. Ia bernama Ji Yun Hee, sang pelatih roh di lembah Wanhua. Disinilah Ji Yun Hee memberitahu pada wanita yang berada di hadapannya untuk segera menyerah dan tak melakukan perlawanan. Mendengarkan ucapan dan keinginan Ji Yun Hee, tentu wanita iblis seketika meremehkan dan menganggap kemampuan spiritual Ji Yun Hee masih jauh di bawahnya. Ia bernama Go Huo, sosok roh iblis buruk yang terkenal akan kehebatan dan keganasannya. Untungnya dengan sigap para murid lembah Wanhua dapat membentuk formasi spiritual untuk menjerat dan menangkap iblis yang berada di hadapannya. Karena tak ingin tertangkap dengan mudah, Go Huo mengerahkan kekuatan spiritualnya yang membuat para murid lembah Wanhua terhempas terpental berhamburan. Yun Hee yang tak ingin terjadi hal buruk pada kerabatnya, ia menghentikan amukan Go Huo dengan memperlihatkan seekor anak burung yang baru ia dapatkan. Tentu Go Huo sangat terkejut dan meminta Yun Hee untuk segera mengembalikan anak burung tersebut. Nah, dari sinilah kita diberitahu akan tujuan awal Go Huo mencari bunga rumput dewa di dalam lembah Wanhua. Tak lain untuk menjadikan anak burung tersebut dapat berkultivasi. Karena 120 tahun yang silam terjadi sebuah tragedi kebakaran di dataran gunung selatan dan barat yang mengakibatkan anak kandung Go Huo hangus terbakar oleh api. Sebab itulah selama ratusan tahun hidupnya menjadi sengsara kehilangan satu-satunya buah hati yang paling ia sayang. Tak sebatas itu, tindakan Go Huo telah dianggap salah oleh Yun Hee karena ia mencuri bayi orang lain demi sebuah kebahagiaan, namun tak memikirkan akan sakitnya dari seorang ibu akan kehilangan anaknya. Untuk menyadarkan dan meredakan hati Go Huo, Yun Hee mengeluarkan sebuah cermin abadi yang merekam kisah dan kasih seorang anak kecil yang terlihat bahagia bersama keluarganya, di mana anak tersebut tak lain Ah Yin, anak kandung Go Huo yang berenkarnasi menjadi manusia. Terlihat Ah Yin menyuruh ayahnya untuk melepaskan burung yang berada di dalam sangkar, di mana ia mengatakan bahwa kebahagiaan yang hakiki merupakan bahagia yang tak terbatas dan terkurung oleh sebuah asa dan perasaan. Oleh sebab itu, jangan pernah pura-pura bahagia demi sebuah obsesi yang tak mungkin dapat diraih, karena hal tersebut sangatlah menyiksa dan menyakitkan. Go Huo yang mengerti akan kenyataan tersebut, ia meminta maaf di hadapan anak burung Guan atas kesalahan yang ia lakukan selama ini. Sebab dirinya harus berpisah dan tak bisa merasakan kebahagiaan dengan sang ibunya. Pada akhirnya, Go Huo menyerahkan inti kekuatan spiritual pada Yun Hee dan menjalani hukuman di dalam rumah abadi untuk menebus atas segala kesalahan dan dosa yang selama ini ia perbuat. Yun Hee yang tak ingin anak burung Guan mati, yang memerintahkan Xiao Xing, kerabat dekatnya, untuk segera mengembalikan anak burung ke dalam klannya agar aman dan terawat. Singkat cerita, keesokan harinya di dalam aula pertemuan,
terlihat para petua sedang berdebat untuk menentukan dan memilih murid terbaik yang akan dijadikan pemimpin dan penjaga di lembah Wanhua. Terlihat salah satu murid bernama Hawking mempersembahkan inti kekuatan spiritual iblis yang baru ia dapatkan di hadapan sang tetua yang sekaligus ayah kandungnya, di mana iblis yang baru ia taklukkan merupakan iblis ganas yang tak bisa dikalahkan dengan mudah. Para petua yang melihat kemampuan Hawking tentu sangat terkejut karena di usia yang masih muda dirinya mampu menaklukkan iblis badak yang terkenal kuat dan ganas. Namun di waktu bersamaan Yunhei juga datang di tengah-tengah mereka yang seketika dirinya menunjukkan inti kekuatan spiritual iblis burung gua Huo. Tentu kekuatan dan keganasan iblis yang ditaklukkan Hawking sangat berbanding jauh dengan iblis yang berhasil ditaklukkan Yunhei, karena Yunhei berhasil menaklukkan dengan hati dan perasaan yang tanpa membunuh dan melukainya. Sang tetua yang mengetahui hal tersebut, ia mengatakan di hadapan Hawking untuk terus berlatih agar dirinya mempunyai pengalaman yang lebih banyak dan tak tergesa-gesa untuk membunuh para iblis demi mendapatkan inti kekuatan spiritualnya. Melihat kemampuan dan keahlian Yunhei dalam menaklukkan iblis dan mendapatkan inti kekuatan spiritual, sang tetua menobatkan Yunhei sebagai pelatih dan penjaga di lembah Wanhua. Tak sebatas itu, sang tetua juga memberikan hadiah tambahan berupa 2 item ajaib padanya. Namun di luar dugaan, sang tetua mempunyai rencana tersembunyi di mana ia sengaja memanggil Yunhei di ruang pribadinya. Disinilah ia sedikit tak percaya akan kemampuan Yunhei karena keberhasilannya menaklukkan dan mengambil inti kekuatan iblis yang terkenal paling kuat. Sebab itulah sang tetua mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melihat tingkatan yang dimiliki Yunhei. Sang asisten yang melihat tingkatan Yunhei sudah mencapai batas maksimal. Ia memberitahu sang tetua untuk menghentikan hal tersebut. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, terlihat Yunhei dihampiri salah satu petinggi lembah Wanhua yang bernama Zhang Xiangxi, di mana kedatangan Zhang Xiang menghampiri Yunhei tak lain untuk melepaskan makhluk ganas yang masih tersegel di dalam peti. Di depan para murid, Zhang Xiang memuji-muji kehebatan Yunhei agar dirinya segera melepaskan makhluk yang masih tersegel dengan kemampuan dan bakat yang ia kuasai. Penjaga Yunhei yang tak ingin dibuat malu tentu ia akan membuktikan pada Zhang Xiang meskipun hal tersebut amatlah membahayakan. Dan benar saja seketika makhluk tersebut terlepas yang membuat semua murid terhempas tak karuan. Di mana makhluk itu bernama Chang Yi. Yunhei yang tak ingin para murid lembah Wanhua terluka, ia mencoba untuk mendekat dan berinteraksi pada makhluk tersebut. Namun lagi-lagi usaha Yunhei untuk menaklukkan dan menjinakkan sosok makhluk duyung yang berada di hadapannya gagal, dikarenakan kekuatan spiritual yang dimilikinya sangatlah OP. Dikarenakan kekuatan spiritual yang dimilikinya sangatlah OP. Di saat kondisi terdesak dari sisi belakang, seketika sebuah anak panah melesat secepat kilat yang membuat makhluk duyung tak lagi berdaya. Dengan teknik yang ia miliki, Hawking berambisi untuk menghancurkan ekor duyung yang berada di hadapannya. Namun tindakan tersebut dihentikan oleh Yunhei, dan di waktu bersamaan pula sang ratu penguasa lembah Wanhua datang di tengah-tengah mereka. Sang tetua yang melihat kehadiran sang ratu, ia menyuruh Hawking untuk segera memimpin jalan sang ratu menuju ke dalam aula. Setibanya di dalam aula, sang ratu mengatakan dan memberi tugas di hadapan mereka untuk membuat duyung tersebut dapat berbicara, setia dan tunduk padanya, serta menumbuhkan kedua kaki selayaknya manusia pada umumnya. Tentu ungkapan dan permintaan sang ratu ditolak oleh para petua yang menilai akan menyiksa kehidupan duyung di masa depan. Namun tidak dengan Hawking, di mana ia akan mengambil tugas tersebut demi mendapatkan pangkat kedudukan dan hadiah dari sang ratu. Penjaga Yunhei yang mempunyai rencana dan misi tersendiri, ia mengatakan di hadapan sang ratu bahwa ia akan ikut andil dalam tugas tersebut. Tentu sang ratu menyetujui penjaga Yunhei untuk ikut parti dalam menyelesaikan tugasnya, di mana di antara mereka yang lebih dahulu menjinakkan makhluk duyung, maka ia akan berhak untuk mendapatkan hadiah spesial darinya. Keesokan harinya, terlihat Hawking dan pasukan setianya tiba di dalam gua penobatan, tempat keberadaan Chang Yi dikurung.
Disinilah Hawking mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk mitos kuno penghuni Laut Timur dengan mengatakan untuk tobat dan mengikuti segala apa yang ia perintah agar tak lagi mengalami penderitaan dan siksaan. Karena tak mendapatkan respon dan jawaban, Hawking menyuruh sang asisten bernama Suyu untuk memberi pelajaran padanya. Dan benar saja ia mengeluarkan mantra segel petir sebagai awal rencana dan permainan yang mereka buat agar Cheng Yi segera taubat dan menuruti segala perintahnya. Namun terlihat Cheng Yi tetap teguh pendirian, memilih menahan serangan segel petir daripada harus tunduk dan patuh terhadap mereka. Karena usaha pertamanya gagal, Hawking mengomando pengikut setianya untuk meninggalkan makhluk tersebut untuk memikirkan rencana selanjutnya. Tak berselang lama dari kepergian Hawking, penjaga Yunhei datang di gua penobatan tersebut. Setibanya di depan pintu masuk, roh penjaga sekaligus sahabat Yunhei mengurungkan niatnya untuk ikut masuk ke dalam, dikarenakan ia sangat takut jika Cheng Yi mengamuk dan menghempaskan dirinya kembali. Dengan teguh pendirian dan keyakinan di dalam hati, Yunhei pergi menemui Cheng Yi seorang diri di dalam gua. Setibanya di dalam gua, Yunhei mengeluarkan teknik dan seninya untuk merayu dan mendekati si makhluk duyung Cheng Yi. Terlihat Yunhei sangat berbelas kasih melihat sebuah anak panah yang masih menusuk ekor cantiknya. Karena merasa terganggu, tentu Cheng Yi kembali mengamuk. Yunhei yang tak memiliki maksud menyakiti ia berusaha untuk menenangkannya agar tak banyak bergerak. Disinilah Yunhei mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia akan memberikan obat untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Tak sebatas itu, Yunhei juga dapat membaca pikiran Cheng Yi yang sangat menginginkan kebebasan agar bisa kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama klannya kembali. Sebab itulah Yunhei meminta padanya untuk tetap bertahan, bertindak baik, karena ia mempunyai rencana untuk membawa Cheng Yi keluar dari lembah Wanhua. Cheng Yi yang merasa perempuan di hadapannya ialah wanita baik, tentu ia menuruti akan perkataan dan perintahnya. Bahkan terlihat Cheng Yi hanya terdiam dan pasrah melihat kebaikan Yunhei memberikan obat untuk kesembuhannya. Sebagai tanda dari persahabatan dan pertemuan pertamanya di dalam gua penobatan, Yunhei memberikan sebuah kain pada Cheng Yi. Tak sebatas itu, Yunhei juga mengatakan padanya ia akan berusaha untuk melepaskan anak panah yang masih menusuk buntut ekornya. Namun upaya Yunhei hampir gagal di mana anak panah Hawking ternyata terpasang sensitivitas yang seketika mengeluarkan jeratan untuk menusuk dan menghancurkan ekor sang pangeran duyung. Yunhei yang tak ingin hal tersebut terjadi, ia mengeluarkan kemampuannya berupa perisai emas untuk menghentikan dan menghancurkan jeratan anak panah tersebut. Berkat usaha keras yang dilakukan, akhirnya Yunhei berhasil menghentikan anak panah Hawking yang ditanam oleh mantra rahasia. Disinilah Yunhei memberitahu Cheng Yi untuk tak melawan agar energi spiritual yang dimilikinya tak terkuras dengan sia-sia. Hawking yang merasa ada hal yang tak beres, dengan pengikut setianya ia menuju gua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Disinilah ia seketika meremehkan Yunhei dan menganggap usahanya hanyalah sia-sia untuk menjinakkan dan menaklukkan Cheng Yi. Lagi-lagi dengan kekeh dan tak ingin kalah saing, Hawking kembali mengeluarkan kekuatan spiritual segel petir untuk memberi pelajaran pada Cheng Yi agar segera menuruti segala perintah dan keinginannya. Di waktu inilah Cheng Yi ingat akan kata-kata yang diucapkan Yunhei untuk selalu memanfaatkan kekuatan yang tersisa agar bisa melawan kekejaman Hawking. Dan benar saja, Cheng Yi dapat melepaskan anak panah yang tertancap di ekornya dan berbalik melesat ke arah Hawking. Hawking yang melihat kenyataan tersebut, ia menduga bahwa Yunhei lah yang mengajari Cheng Yi untuk memanfaatkan kekuatan petir agar bisa melepaskan anak panah miliknya. Tentu Yunhei menjawab bahwa untuk menjinakkan makhluk ganas bukan dengan cara disiksa dan dipaksa, namun dengan cara kelembutan hati perasaan cinta. Sang asisten yang melihat luka yang dialami Hawking lumayan parah, ia mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan gua, mengobati luka sayatan anak panah yang mengenai pipinya agar tak beracun. Yunhei yang khawatir dengan keadaan Cheng Yi, ia mengajak sahabatnya untuk kembali masuk menghampiri Cheng Yi ke dalam gua.
Dan benar saja Yun Hei dan Nona Luo sangat terkejut melihat Cheng Yi bertransformasi selayaknya manusia memiliki sepasang kaki yang indah. Yun Hei yang tak pernah melihat dan kurang akan pengetahuan, tentu ia menanyakan pada Nona Luo akan keadaan yang dialami Cheng Yi. Nona Luo mengatakan bahwa Cheng Yi merupakan makhluk yang dapat hidup di dua alam. Jika dirinya berada di darat, maka secara otomatis ia menggunakan sepasang kakinya untuk berjalan. Namun, jika Cheng Yi berada di air, ia akan menggunakan buntut ekornya untuk berenang. Yun Hei yang takjub dan tak kuat melihat Cheng Yi tak memakai busana. Ia menghempaskan kain yang diberikan untuk menutupi auratnya. Nah, disinilah Yun Hei mulai berdialog sambil menyembuhkan luka yang dialami oleh Cheng Yi, serta memberitahu padanya untuk tetap patuh dan menuruti segala perintahnya agar keadaan tetap baik-baik saja. Dengan jaminan, Yun Hei akan memberikan makanan bergizi dan tempat tidur yang nyenyak untuk dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yun Hei membuatkan makanan bergizi bertujuan agar luka tenaga dalam yang dialami Cheng Yi segera pulih. Tentu Cheng Yi menjadi tersipu malu melihat dan merasakan seorang perempuan yang amat perhatian dengan dirinya. Yun Hei yang tak ingin mengganggu Cheng Yi makan, dengan sengaja dirinya berpindah tempat agar Cheng Yi melahap masakan yang dibuat olehnya. Dan benar saja terlihat Cheng Yi sangat lahap menyantap makanan tersebut. Disinilah Yun Hei menyuruh Cheng Yi untuk berbicara agar dirinya mengetahui kronologis ia tertangkap dan terjerat di dalam lembah Wanhua. Namun nampaknya Cheng Yi mengabaikan hal tersebut dan lebih untuk berdiam tak menceritakan akan kejadian yang dialami olehnya. Yun Hei yang tak ingin melihat Cheng Yi tersedak karena tak minum, ia berniat untuk pergi mengambilkan air untuknya. Namun Cheng Yi menghalangi kepergian Yun Hei yang seketika dirinya mengeluarkan energi spiritual yang berupa kekuatan pengendali air. Ya, karena kondisi yang masih melemah, tentu Cheng Yi belum bisa menggunakan kekuatan spiritual dengan seutuhnya. Keesokan harinya, terlihat Yun Hei berniat untuk memberikan obat paling mujarab lembah Wanhua demi kesembuhan Cheng Yi. Namun niat baiknya tak diperbolehkan oleh Nona Luo, karena obat tersebut satu-satunya obat diracik selama puluhan tahun khusus untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami oleh Yun Hei. Bahkan, Yun Hei sendiri belum pernah menggunakan obat tersebut untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Karena kekeh dan tak ingin melihat Cheng Yi terpuruk dengan keadaan yang dialami sekarang, Yun Hei tetap memutuskan untuk pergi dan memberikan ramuan tersebut padanya. Di sisi lain di dalam goa, terlihat Hawking kembali menghampiri Cheng Yi. Disinilah ia mengatakan dan memberitahu padanya untuk tak usah terlalu percaya pada Yun Hei, karena ia hanya menyelesaikan misi dari sang ratu lembah Wanhua agar bisa menjinakkan dirimu. Mendengarkan perkataan Hawking, terlihat Cheng Yi terdoktrin dan mulai tak percaya pada siapapun. Tak berselang lama tibalah Yun Hei ke dalam gua. Disinilah ia berniat untuk mengobati luka Cheng Yi dengan memberikan obat mujarab yang dimilikinya. Namun seketika obat tersebut dilempar oleh Cheng Yi dengan muka sinisnya. Bahkan ia juga berhasil merebut lencana milik Yun Hei yang menunjukkan bahwa dirinya ialah pelatih dan penjaga roh di bawah kendali sang ratu lembah Wanhua. Karena tak ingin salah paham, Yun Hei menjelaskan di hadapan Cheng Yi, di mana dirinya juga mengalami siksaan yang sama, yang mengharuskan dirinya tunduk dan patuh atas segala perintah yang ada di lembah Wanhua agar dirinya bisa selamat. Karena dirinya juga sangat menginginkan sebuah kebebasan, tentu ia sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat yang dianggapnya sangat mengerikan. Tak sebatas itu, ia juga mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia tak memiliki niat untuk melukai ataupun bertindak jahat padanya, karena ia sudah pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Cheng Yi. Cheng Yi tentu merasa sangat bersalah karena mengabaikan dan tak pernah percaya akan kebaikan yang dilakukan Yun Hei dengan tulus hati. Seusai ditinggal pergi, Cheng Yi dengan perlahan mengambil obat mujarab pemberian Yun Hei. Dengan rasa penuh percaya karena tak pernah diperlakukan jahat, Cheng Yi memakan obat mujarab tersebut. Dan benar saja seketika tubuh Cheng Yi mengeluarkan sinar putih yang menandakan bahwa kekuatan spiritualnya akan segera pulih. Sedangkan di sisi lain, Xiao Qing kembali menghampiri Yun Hei di dalam kuil. Disinilah ia memberitahu pada Yun Hei bahwa gua penobatan menjadi panas layaknya kuali. Hal tersebut tak lain ialah kelakuan Hawking yang mengirimkan mantra agar Cheng Yi berbuka mulut dan dapat ditaklukkan olehnya.
Yunhei yang mengetahui hal tersebut, ia mendapatkan sebuah petunjuk dari mantra sihir buku yang ia baca, di mana suku duyung merupakan makhluk yang sangat menghargai kebaikan dan kebenaran. Jika Hawking menggunakan taktik menjinakkan duyung dengan cara kekerasan, maka ia akan memilih cara untuk menyelamatkan Cheng Yi dan membawanya keluar dari dalam gua penobatan. Dan benar saja, setibanya di dalam gua, Nona Luo menarik tangan Yunhei untuk mengurungkan niatnya menolong Cheng Yi karena mantra sihir Hawking amatlah panas yang dapat membuatnya mati hangus terbakar. Namun hal tersebut tak dihiraukan Yunhei, di mana ia tetap akan berusaha menyelamatkan Cheng Yi agar bisa keluar dari dalam gua. Tak sebatas itu, Yunhei juga menyuruh Nona Luo dan Xiao Xing untuk dapat mengelabui dan mengecoh pasukan Hawking yang tak akan lama lagi menuju tempat keberadaan Cheng Yi. Dan benar saja, seketika mereka dihadang oleh pasukan Hawking. Sedangkan di sisi lain, dengan waktu tersisa, Yunhei membawa paksa Cheng Yi untuk segera kabur meninggalkan gua. Para pasukan yang mengerti wanita di hadapannya bukanlah Yunhei. Mereka segera menuju ke dalam gua untuk menghentikan Yunhei membawa kabur Cheng Yi. Namun usaha mereka sia-sia karena Cheng Yi sudah tak berada di sana. Yunhei yang merasa takkan lama lagi Hawking dan pengikutnya datang. Ia memberitahu Cheng Yi untuk tetap di tempat sampai keadaan membaik. Tak hanya itu, Yunhei juga mengatakan di hadapan Cheng Yi, selama ia masih ada di sisinya, dirinya tak akan membiarkan orang lembah Wanhua melukai dirimu kembali. Dan benar saja, Hawking dan para pasukan sudah menunggu Yunhei di depan halaman rumahnya. Disinilah Hawking mengancam Yunhei bahwa membawa kabur tahanan sang ratu merupakan kejahatan besar yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Mendengarkan ucapan tersebut, tentu Yunhei hanya tersenyum, berbalik mengancam Hawking dengan mengatakan bahwa Cheng Yi tak bersama dengannya. Nona Sui yang geram, ia menyuruh pasukan untuk segera masuk dan melacak keberadaan Cheng Yi di dalam rumah Yunhei. Namun hal tersebut dihentikan oleh Yunhei. Tak sebatas itu, Yunhei dengan metode serius ia mengeluarkan sebuah pusaka untuk menggertak mengusir Hawking dan pasukan yang berada di hadapannya. Namun seketika Nona Sui melesatkan serangan, ia membuat suasana semakin tegang. Secara bersamaan pula, King Sung, sang asisten tetua guru lembah Wanhua juga datang di tengah-tengah mereka. Karena tak ingin adanya keributan, King Sun menyuruh mereka untuk menghadap dan menjelaskan pertikaian yang terjadi di hadapan sang tetua guru dan para sesepuh lainnya di dalam Guilin Feng. Yunhei yang memiliki cara dan taktik, ia menjelaskan dan mengatakan di hadapan sang tetua bahwa dirinya berhasil menaklukkan dan membuat sang duyung dapat berbicara. Mendengarkan ucapan tersebut, tentu para sesepuh dan tetua guru tak percaya akan perkataan Yunhei jika tak dibuktikan secara langsung. Sebab itulah, sang tetua menyuruh Yunhei untuk menunjukkan Cheng Yi di hadapan mereka keesokan harinya. Tanpa pikir panjang, Yunhei menerima tantangan tersebut untuk menunjukkan dan membawa Cheng Yi di hadapan mereka. Singkat cerita, malam harinya terlihat Yunhei berjalan tertati-tati dalam kondisi yang sangat lemah, di mana luka akibat serangan yang diluncurkan Suyu telah mengandung racun yang amat mematikan. Nona Luo yang melihat kondisi Yunhei sangat kritis, ia segera membawanya ke dalam kamar. Tentu Nona Luo sangat sedih karena tak bisa berbuat apa-apa, disebabkan obat ramuan yang ia miliki sudah diberikan pada Cheng Yi. Cheng Yi yang tak tega melihat keadaan Yunhei, ia berusaha menolong dengan mencabut sisik duyungnya. Dan benar saja, racun yang menjalar di dalam tubuh Yunhei seketika hilang berkat penawar yang ia berikan. Namun, seketika dirinya juga terjatuh pingsan dikarenakan kekuatan spiritual dan luka yang dialami Cheng Yi belumlah sembuh total. Seusai tersadar, Yunhei mengatakan dan memberitahu Cheng Yi akan keinginan dirinya untuk pergi dari dalam lembah Wanhua secara bersama-sama esok hari. Di pertengahan malam, Yunhei mulai memikirkan cara agar bisa selamat keluar dari lembah Wanhua yang memiliki penjagaan amat ketat. Hawking yang khawatir dengan keadaan Yunhei, tentu dirinya sangat marah akan tindakan yang dilakukan Nona Suyu yang memberikan racun mematikan pada saudaranya. Tak sebatas itu, Hawking juga mengancam dan akan membunuh Nona Suyu jika dirinya melakukan tindakan tanpa sepengetahuan dirinya. Keesokan paginya terlihat Yunhei menemui sang tetua guru untuk menepati janji menunjukkan keberhasilan dirinya membuat Cheng Yi dapat berbicara. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok roh banteng yang mengamuk menyerang mereka berdua.
Untungnya dengan sigap, roh tersebut berhasil ditaklukkan oleh salah satu murid terhebat lembah Wanhua yang bernama San Yue. Tentu misi Yunhei menjadi kacau untuk membawa Cheng Yi kabur dari hadapan mereka. Cheng Yi yang melihat dan mendengarkan akan segala perkataan Hawking tentu ia sangat kecewa dan menganggap Yunhei telah berbohong padanya. Dari sinilah kepercayaan Cheng Yi mulai hancur. Sang tetua guru yang tak ingin berlama-lama, ia tetap menyuruh Yunhei untuk segera menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menaklukkan dan membuat Cheng Yi berbicara. Karena kehilangan rasa kepercayaan, tentu Cheng Yi mengabaikan perintah dan perkataan Yunhei. Sang tetua guru yang melihat Yunhei gagal, ia menyuruh para murid lembah Wanhua untuk menempatkan Cheng Yi ke dalam gua penobatan kembali. Karena melanggar aturan lembah Wanhua, sang tetua dan para petua menjatuhkan hukuman pada Yunhei dengan melarangnya bertemu Cheng Yi selama 3 hari. Keesokan harinya terlihat Yunhei sangat khawatir akan keadaan Cheng Yi di dalam gua. Dengan penuh berani, Yunhei memutuskan untuk masuk melihat keadaan Cheng Yi di dalam. Disinilah ia dihampiri San Yue yang saat ini diberi tugas oleh sang tetua guru untuk menjaga Cheng Yi. Tentu San Yue meminta Yunhei untuk segera keluar sebelum dirinya bertindak secara kasar. Nona Lua yang mengerti tingkatan kekuatan spiritual San Yue sangatlah besar. Ia membujuk Yunhei untuk segera pergi sebelum ia mengeluarkan mode seriusnya. Tak hanya itu, San Yue juga menghukum Hawking untuk tak bertemu Cheng Yi selama 3 hari karena ia menggunakan cara curang dengan mengirimkan roh banteng untuk menggagalkan dan menghalangi Yunhei dalam menjinakkan Cheng Yi. Untuk mencegah kecurangan dalam berkompetisi menaklukkan si makhluk duyung, San Yue melarang semua orang masuk ke dalam gua sampai hukuman selesai dijalankan. Yang tentunya San Yue mengusir mereka untuk segera keluar dari dalam gua tersebut. Malam harinya terlihat Yunhei mengajak Nona Lua berbincang-bincang di atas pohon sambil memikirkan cara agar Cheng Yi bisa mempercayai dirinya kembali. Di saat inilah secara tak sengaja mereka melihat seorang pemuda berjalan dengan mode hening. Tentu Yunhei menaruh curiga pada pemuda tersebut dan berniat untuk mengikutinya. Dan benar saja Yunhei mendapatkan sebuah petunjuk di mana pemuda tersebut tak lain ialah roh penjaga San Yue yang berasal dari klan kucing gunung. Ia bernama Lin Sui. Dengan diam dan senyap ternyata Lin Sui merayakan hari spesial dengan sang kekasihnya dengan memberikan sebuah kejutan. Melihat akan kenyataan tersebut, Yunhei akan memanfaatkan mereka agar bisa bergabung menjadi bagian darinya. Disebabkan mereka telah melanggar aturan lembah Wanhua yang tak boleh menjalin asmara satu sama lain. Tentu jika sang ratu dan para petua mengetahui hal tersebut, maka hukum matilah yang pantas untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Yunhei kembali menghampiri San Yue. Disinilah ia memberitahu akan tindakan yang usai mereka lakukan di bawah lautan pohon bunga ungu. Sebab itulah Yunhei bermaksud mengajak San Yue berkolaborasi bersama dirinya agar bisa lolos dan kabur menjalani hidup normal tanpa diperintah dan dikendalikan oleh sang tetua guru. Karena kedap dan hubungan rahasia mereka sudah diketahui, San Yue dengan kekeh tak akan membiarkan mereka untuk hidup lebih lama. Yunhei yang terpojok karena kekuatan spiritual yang ia miliki sangat berbanding jauh. Ia memilih untuk segera membawa Cheng Yi agar bisa membuktikan pada San Yue bahwa dirinya benar-benar ingin kerjasama dengannya. Yunhei yang tak lagi mempunyai pilihan agar San Yue mempercayai dirinya. Ia memilih untuk melanggar aturan lembah Wanhua dengan mengatakan bahwa mereka juga sepasang kekasih. Di saat kondisi terdesak, Nona Lua memberitahu pada mereka bahwa tak akan lama lagi Xiao Xing dan para pasukan pengikutnya datang memasuki gua. Yunhei yang mendengarkan hal tersebut dan tak ingin rencananya gagal, ia menghempaskan Cheng Yi agar masuk ke dalam segel kembali. San Yue yang tak ingin dirinya dalam bahaya, ia mencoba untuk berbohong di hadapan Hawking dengan menjelaskan dan mengatakan pada mereka bahwa dirinya sengaja memanggil Yunhei di dalam gua untuk menunjukkan keberhasilan dirinya membuat Cheng Yi berbicara. Hawking yang sudah lama mengenal San Yue tentu dirinya mempercayai perkataan tersebut dikarenakan San Yue merupakan orang ternama yang memiliki karakter sempurna di lembah Wanhua. San Yue yang merasa panas tentu ia akan melanjutkan perseteruan dengan Yunhei dan tetap berniat untuk membunuh mereka semua agar rahasianya tetap aman. Yunhei yang mempunyai motif dan tujuan lain, ia mencoba untuk menjelaskan dan menunjukkan tempat rahasia di balik lembah Wanhua.
Sesampainya di tempat tersebut, San Yue merasakan udara yang amat dingin. Disinilah Yunhei menjelaskan di hadapan San Yue dan yang lain, di mana tempat ini merupakan tempat mistis yang sengaja disembunyikan oleh sang tetua guru sebagai tempat hukuman bagi para pelatih roh yang membangkang pada dirinya. Tak hanya itu, Yunhei juga memberitahu akan tanda segel es yang diberi sang tetua guru pada setiap pelatih roh, di mana segel tersebut bukan hanya sebagai arti kesetiaan para pelatih roh, namun juga segel kematian. Disebut segel kematian dikarenakan segel tersebut mampu membekukan darah, memblokir semua kekuatan spiritual yang akan berujung pada kematian. San Yue sebagai komandan dan pelatih roh terkuat di lembah Wanhua tentu ia tak mudah percaya akan perkataan Yunhei yang baru terucap, dikarenakan San Yue lebih mengenal akan jati diri sang tetua guru terlebih dahulu dibandingkan Yunhei. Bahkan ia juga berhutang budi karena dibesarkan dan dididik olehnya. Yunhei yang tak ingin banyak bacot, ia menyuruh San Yue untuk mencoba mengeluarkan kekuatan spiritual agar bisa melepaskan dan menghapus segel kematian yang berada di punggungnya. Dan benar saja, terlihat seketika kekuatan San Yue terblokir dan tak mampu untuk menghapus segel tersebut. Disinilah San Yue benar-benar percaya akan perkataan Yunhei, di mana setiap roh yang mencoba untuk melawan dan membangkang akan aturan sang tetua guru akan berakhir dengan kematian yang sia-sia. Karena di pandangannya, pelatih roh hanyalah bidak catur di bawah kendali sang tetua guru Ling Changlan. Agar lebih percaya akan kebenaran yang sesungguhnya, Yunhei juga menunjukkan sebuah rekaman masa lalu ketika dirinya masih kecil, di mana ia melihat dengan kedua matanya akan tindakan jahat yang dilakukan sang tetua guru membunuh para pelatih roh yang dianggap telah mengkhianati dan tak taat akan perintahnya. Yang tentunya di hadapan mereka saat ini tak lain ialah kuburan para pelatih roh yang sudah tewas. Yunhei yang sudah tak tahan akan kondisi yang dialami saat ini, tentu ia mengajak dan membujuk San Yue bergabung dengannya agar bisa keluar dari dalam lembah Wanhua untuk menjalani kehidupan yang normal tanpa diatur dan diperintah. Tentu San Yue menerima akan hal tersebut, di mana dirinya juga sangat menginginkan kebebasan agar bisa menjalin cinta tanpa sembunyi-sembunyi dan berhubungan gelap. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat hubungan Yunhei dan Chang Yi semakin dekat dan romantis. Chang Yi yang tak ingin melihat Yunhei sengsara dan terluka kembali, ia berjanji jika suatu saatnya tiba, ia akan membawa Yunhei ke dalam istana bawah laut yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sedangkan di sisi lain, juga terlihat hubungan San Yue dan Lan Sui semakin erat dan mesra, di mana mereka berjanji untuk tetap menjalani kehidupan berdua seutuhnya sampai maut yang akan menjadi pemisahnya. Akan tetapi tindakan yang mereka lakukan diam-diam diketahui oleh salah satu murid penjaga dan melaporkannya pada Nona Suyu akan keganjilan yang terjadi 3 hari terakhir di dalam goa penobatan. Akan tindakan rahasia yang dilakukan oleh Yunhei. Nona Suyu mendengarkan akan hal tersebut, ia segera memberitahu Hawking akan tindakan rahasia yang dilakukan oleh Yunhei. Tanpa butuh waktu yang lama, sang asisten tetua guru King Sun mengumpulkan mereka semua di dalam aula Ling Feng. Karena tak ingin berlama-lama, sang asisten King Sun memberitahu dan mengingatkan mereka semua bahwa hukuman terbesar dan terberat lembah Wanhua, yakni menjalani asmara satu sama lain antara pelatih roh dan pelayan roh yang dipilih dari alam bumi. Sebab itulah King Sun mengumpulkan mereka karena usai mendapatkan laporan dari Tuan Muda Hawking akan kejadian ganjil yang mengarah ke hati dan perasaan cinta. Karena sebuah larangan, tentu sang asisten akan menguji dan mengukur hati perasaan mereka lewat cermin Dewi Abadi, di mana cermin tersebut mampu menunjukkan dan membuktikan perasaan seseorang hanya cukup dengan setetes darah. Secara alami, jika mereka mempunyai perasaan cinta, maka tetesan darah tersebut akan menyatu dengan sendirinya. Mendengarkan akan hal tersebut, tentu Yunhei sangat resah karena keberadaan San Yue dan Lan Sui sedang tak baik-baik saja. Lan Sui yang tak ingin kekasihnya dalam bahaya, ia berniat untuk meninggalkan tempat tersebut dan menganggap bahwa dirinya tak pantas berada di dalam lembah Wanhua. Namun langkah kepergiannya dihentikan oleh King Sun. Melihat Hawking terluka, King Sun memutuskan untuk mengundur pengujian darah keesokan harinya dan menyuruh para pasukan untuk membawa Lin Sun ke dalam goa pengasingan. Nona Luo yang tak ingin melihat Yunhei dalam bahaya, ia berusaha keras membaca buku spiritual kuno agar bisa menemukan petunjuk agar bisa menggagalkan ujian tetesan darah esok hari. San Yue yang khawatir akan keadaan Lin Sun, ia mencoba untuk mencarinya di dalam goa hukuman,
Di waktu bersamaan, ia dikejutkan dengan kemunculan Nona Suyu. Tujuan Nona Suyu datang menghampiri San Yue, tak lain untuk mengajaknya kerjasama menjebak Yunhei untuk menghancurkan cermin abadi di dalam kuil agar Yunhei dihukum berat. Nona Suyu juga mengatakan bahwa ia akan menjamin dan memastikan keadaan Lin Sun tetap baik-baik saja di dalam gua hukuman. Tanpa waktu lama, San Yue menghampiri Yunhei di dalam kamar. Disinilah ia mengajaknya untuk segera menghancurkan cermin abadi agar kejahatan yang mereka lakukan tak bisa untuk diungkapkan. Dan benar saja, terlihat dengan senyap mereka memasuki tempat keberadaan cermin abadi disimpan. Tanpa pikir lama, Yunhei menjatuhkan cermin tersebut. Dan di waktu bersamaan pula, King Sun dan yang lainnya datang di dalam kuil. Dengan akal bulus, San Yue berhasil membalikkan fakta memojokkan Yunhei agar dirinya tak disalahkan. King Sun yang melihat akan kenyataan tersebut tentu ia akan menghukum kesalahan Yunhei dengan seberat-beratnya. Yunhei yang dari awal terkenal akan kehebatan taktik rahasia yang menunjukkan kembali cermin abadi di hadapan King Sun yang masih utuh dan sempurna. Tak sebatas itu, Yunhei juga menggeretak King Sun untuk segera memulai ritual agar terlihat dan terbukti siapa pelatih roh yang mempunyai perasaan cinta pada penjaga rohnya. Mendengarkan akan hal tersebut, King Sun menyuruh pasukannya untuk mengambil sampel darah Chang Yi di dalam gua. Dengan rasa penuh percaya diri, Yunhei membuktikan di hadapan mereka semua bahwa darah miliknya dan darah Chang Yi tidaklah bersatu, yang berarti ia tak mempunyai perasaan cinta padanya. Nona Suyu tentu sangat terkejut melihat hal tersebut. Ia mengatakan di hadapan King Sun bahwa San Yue dan Yunhei sudah merencanakan sesuatu sebelum semuanya terjadi. Karena tak ada bukti tentu perkataan Nona Suyu dianggap selayaknya anjing gila yang menggonggong-gonggong di atas bukit. Tak sebatas itu, Yunhei juga memanggil Xiao Xing untuk membawa masuk Lan Sui agar diuji kebenaran akan perasaannya. Dengan rasa pede, Lan Sui meneteskan darahnya di atas cermin abadi. Dan benar saja, uji perasaan mereka lolos yang terbukti bahwa darah mereka tak bersatu. Melihat permainan dan sandiwara tentu membuat geram Nona Suyu dan Hawking, di mana ia mengatakan di hadapan King Sun bahwa hal tersebut merupakan uji palsu. Yunhei yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia mengatakan di hadapan King Sun untuk menguji darah Hawking dan pelayannya. Namun, seketika Nona Suyu melesatkan serangannya ke arah Yunhei yang membuat cermin abadi pecah dan hancur. Meskipun demikian, Yunhei tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut agar bisa membuktikan ucapan mereka yang menilai bahwa cermin abadi tersebut palsu. Dan benar saja, darah mereka seketika menyatu yang membuktikan bahwa Nona Suyu menaruh cinta dan perasaan secara sembunyi-sembunyi pada tuannya. King Sun yang melihat akan kenyataan tersebut, yang memerintahkan pasukan untuk membawa Nona Suyu ke dalam gua pengasingan sampai sang tetua guru kembali untuk dihukum mati. Sesampainya di dalam gua, terlihat Nona Suyu sangat sedih karena tak bisa melayani dan membantu tuan muda Hawking sepenuhnya. Bahkan rencananya berulang kali gagal untuk mengalahkan Yunhei. Nona Suyu yang tak ingin dirinya mati sia-sia, ia memutuskan untuk membalaskan dendam atas rasa sakit yang diderita selama ini. Yang tentunya ia lebih memilih mati terhormat daripada mati dilaknat. Yunhei yang merasa iba, ia kembali menghampiri Hawking di tempat pengasingannya. Disinilah Yunhei mengatakan yang sesungguhnya di hadapan Hawking. Apa yang kau tabur itulah yang kau panen. Tak akan ada asap jika tak dipancing dengan api. Tak ada kopi jika belum dibeli di warung Mbok Darmi. Ketika hendak pergi, San Yue memberitahu Yunhei bahwa Nona Suyu usai melarikan diri dari dalam gua pengasingan. Dan benar saja, seketika Nona Suyu melesatkan serangan untuk membunuh Yunhei. Tuan muda Hawking yang tak ingin Yunhei celaka dan mati. Dengan kemampuannya ia berhasil menghempaskan serangan pelayannya. Disinilah tuan muda Hawking mengakhiri hidup Nona Suyu dengan keji. Di mana sebelumnya ia pernah mengatakan untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya demi mencelakai Yunhei. Melihat akan tragedi yang usai terjadi, San Yue mengingatkan Yunhei untuk tetap selalu waspada akan kepribadian Hawking yang menilai di masa depan Hawking akan menjadi sosok orang yang amat membahayakan. Singkat cerita, malam harinya terlihat Yunhei menghampiri Lan Sui di dalam rumah peristirahatan. Disinilah mereka merencanakan sesuatu untuk mengambil obat penawar agar terbebas dan terlepas dari segala mantra kematian yang dipasang oleh sang tetua guru. Di waktu bersamaan, San Yue juga datang di tempat tersebut.
di mana ia sangat tak menyukai adanya kerjasama di atas kerjasama jika dirinya tak dilibatkan untuk ikut berparti. Sebab itulah ia akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa membantu Yunhee mendapatkan obat penawar yang disembunyikan oleh sang tetua guru. Di pertengahan malam, Yunhee mulai mengatur strategi agar bisa kabur dari dalam lembah Wanhua yang dipenuhi dengan penjagaan ketat. Disinilah ia menjelaskan pada mereka bahwa lembah Wanhua dilindungi oleh segel formasi 10 kuadrat, di mana segel tersebut juga digunakan untuk menyegel sebuah burung legendaris Phoenix 1000 tahun yang silam. Nah, dari sinilah kita diperlihatkan akan sebuah kekacauan yang terjadi, di mana kekacauan tersebut tak lain ulah dari burung Phoenix yang memporak-porandakan umat manusia di alam bumi. Para tetua pelatih roh yang tak ingin melihat banyak korban berjatuhan, mereka bersatu untuk membentuk formasi segel 10 tiang agar burung Phoenix tersegel di dalam formasi tersebut. Nah, dari situlah Yunhee berniat mengajak mereka untuk menemukan inti keberadaan formasi segel 10 tiang untuk membangkitkan kembali burung Phoenix agar mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengambil obat penawar yang disembunyikan oleh sang tetua guru. Di sini Lin Sui menawarkan dirinya dan bersedia untuk membuat pengalihan agar Yunhee dan San Yue bisa menemukan persembunyian obat penawar tersebut. Tentu, strategi dan perbuatan mereka sangatlah membahayakan. Jika mereka gagal, maka hukuman matilah yang akan menyiksa mereka semua. Lan Sui yang tak ingin gagal dan melihat kekasihnya terus-terusan diperbudak oleh kekejaman sang tetua guru. Ia berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa melacak dan menemukan inti segel 10 tiang yang tersembunyi. Tak hanya itu, ia juga memasukkan obat bius di dalam makanan San Yue agar tindakan yang dilakukan tak membahayakan dan melibatkan San Yue jika dirinya tertangkap basah. Karena seorang roh kucing gunung, tentu Lan Sui mempunyai kelebihan tersendiri, di mana dengan sangat mudah ia berhasil menemukan dan melacak keberadaan segel inti 10 tiang yang tersembunyi. Hawking yang dari awal sudah mengetahui tindakan Yunhee dan San Yue, ia kembali menghampiri King Sun untuk membuktikan kejahatan yang mereka lakukan secara diam-diam. Dan benar saja tanpa waktu lama, Hawking berhasil mengelabui dan menipu San Yue yang usai bangun dari tidurnya. Tak sebatas itu, terlihat Lan Sui juga berhasil dijebak sang asisten King Sun di depan gua pengasingan. Di saat inilah mereka tertangkap basah telah melakukan kejahatan terbesar di dalam lembah Wanhua, menjalin hubungan dengan sembunyi-sembunyi. Tak berselang lama, Hawking menghampiri Yunhee di dalam gua yang sedang bermesraan bersama Cheng Yi. Disinilah ia memberitahu padanya untuk datang di dalam aula Ling Feng, menyaksikan San Yue dan Lan Sui yang akan dihukum karena melanggar aturan lembah. Setibanya di dalam aula, Yunhee meminta Hawking untuk tak gegabah memutuskan hukuman pada mereka dan menyuruhnya untuk menunggu sang tetua guru sampai selesai melakukan meditasi. Hawking yang mempunyai kewenangan, tentu ia membantah keinginan Yunhee karena dirinya lah yang akan menghukum San Yue dan Lin Sui atas perintah asisten King Sun, di mana dirinya akan menghapus dan menghancurkan inti kekuatan spiritual mereka dan mengusirnya untuk pergi dari lembah Wanhua. Yunhee tentu sangat terkejut mendengarkan ucapan Hawking, karena ia tak mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menghentikan Hawking. Di saat kondisi terdesak, San Yue memilih untuk melawan dan melesatkan serangannya. Karena tak mempunyai pilihan lain, Lin Sui mengatakan bahwa ia akan menghancurkan lembah Wanhua saat ini juga. Dan benar saja, Lin Sui mengaktifkan segel inti 10 tiang untuk membangkitkan kembali burung Phoenix yang tersegel selama ribuan tahun. Tentu, ia mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan pujaan hatinya. Dan benar saja, Lin Sui berhasil mengeluarkan burung Phoenix tersebut yang seketika meluluhlantahkan pasukan Hawking yang berada di hadapannya. Burung Phoenix abadi tersebut bernama Tuan Qin. Sang tetua guru Ling Chanlan yang merasakan putranya dalam bahaya, ia juga melesatkan serangan untuk menolong Hawking dari cengkeraman si burung Phoenix. Yunhee yang melihat kesempatan tersebut, ia memanfaatkan momen agar bisa mendapatkan dan menemukan obat penawar segel kematian yang disembunyikan oleh Ling Chanlan. Ling Chanlan yang mengerti bahwa perempuan tersebut merupakan sebuah ancaman dunia,
Ia mengomando semua pasukannya untuk melesatkan serangan dan menyegel kembali burung ponik tersebut. Namun, usaha Ling Chanlan dan pasukannya hanyalah sia-sia dikarenakan kekuatan spiritual mereka bukanlah tandingannya. San Yue yang mengerti bahwa ia telah dimanfaatkan Lin Sun demi menemukan titik keberadaan segel 10 kuadrat yang berada di lembah Wanhua. Tentu ia sangat kecewa telah mengangkat Lin Sun sebagai pelayan rohnya. Dengan rasa penuh kecewa inilah San Yue memutuskan hubungan antara pelatih roh dan pelayan roh dengan mengembalikan bola inti kekuatan spiritual pada Lin Sun. King Sun yang tak ingin melihat sang tetua guru mati, yang melesatkan serangan pamungkasnya ke arah burung ponik. Namun serangan tersebut dapat dikelak olehnya. Lin Sun yang tak ingin kekasihnya celaka, ia mengorbankan dirinya dengan menjadi tameng demi melindungi nyawa pujaan hatinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yunhe berhasil menemukan obat penawar segel kematian yang disembunyikan sang tetua guru. Xiao Xing yang mengetahui tindakan Yunhe, ia menanyakan akan obat tersebut padanya. Karena tak mempunyai waktu banyak untuk menjelaskan, Yunhe hanya berpesan untuk segera meninggalkan lembah Wanhua jika mempunyai kesempatan. Tak sebatas itu, Yunhe juga menyuruh Nona Luo segera pergi dari lembah Wanhua membawa obat penawar yang baru mereka temukan. Di detik-detik tubuhnya akan hancur, Lin Sun meminta pada Tuan Qin untuk membawa San Yue pergi dari lembah Wanhua agar ia bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebebasan. Dan benar saja, formasi mantra segel yang mereka buat dapat dengan mudah dibobol dan dihancurkan Tuan Qin dengan membawa San Yue keluar dari lembah Wanhua. Singkat cerita, keesokan harinya, sang tetua guru mengerahkan semua pasukan murid lembah Wanhua untuk mencari keberadaan Yunhe dan Chang Yi yang telah menghilang, di mana sang tetua guru akan menghukum berat atas tindakan Yunhe yang dianggap telah melanggar aturan lembah Wanhua. Tak sebatas itu, terlihat Xiao Xin disiksa di dalam gua hukuman agar ia memberitahu keberadaan Yunhe. Dengan sifat kepolosan, Xiao Xin mengatakan di hadapan mereka bahwa dirinya benar-benar tak mengetahui keberadaan Yunhe saat ini. Karena efek dari pertarungan, terlihat kondisi sang tetua guru Ling Chanlan semakin parah. Disinilah ia mengatakan di hadapan King Sun bahwa dirinya tak akan menyia-nyiakan kesempatan dan upaya yang ia lakukan selama ratusan tahun. Yang tentunya sang tetua guru mempunyai misi rahasia yang masih tersimpan yang belum terungkapkan saat ini. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan keberadaan Yunhe, di mana mereka saat ini berada di sebuah tempat yang pernah dihuni selama puluhan ribu tahun oleh burung ponik. Yang tentunya mereka telah masuk terseret ke dalam segel formasi 10 kuadrat ketika hendak melarikan diri dari dalam lembah Wanhua. Karena tak ingin saling berpisah, Yunhe mengatakan di hadapan Chang Yi bahwa dalam kondisi apapun di masa depan, ia akan tetap bersamanya untuk selamanya. Mendengarkan ucapan tersebut, Chang Yi memberikan mutiara duyung pada Yunhe sebagai ungkapan akan rasa kesetiaannya padanya. Dengan rasa penuh keberanian mereka terjun bersama di pusaran air tersebut agar bisa keluar dari dalam segel formasi 10 kuadrat. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Yunhe tergeletak tak berdaya. Ternyata pusaran air yang mereka masuki berpusat dan mengarah ke dalam lembah Wanhua. Yang tentunya rencana Yunhe gagal kembali meninggalkan tempat yang dianggapnya jahanam. Tanpa butuh waktu yang lama, Yunhe kembali disidang di dalam aula Ling Feng karena tindakan yang ia lakukan menyalahi aturan lembah Wanhua dan pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Yunhe yang mempunyai banyak cara, tentu ia membela dan mengatakan bahwa tindakannya tidaklah salah dikarenakan ia terseret segel formasi 10 kuadrat yang sedang aktif, yang mengakibatkan dirinya terperangkap dan terjatuh bersama Cheng Yi di dalamnya. Oleh sebab itu, dirinya berusaha untuk melindungi Cheng Yi agar keadaan tetap baik-baik saja, agar sang ratu abadi tak murka dan menyalahkan lembah Wanhua dikarenakan tak bisa menjaga makhluk duyung yang ia harapkan. Namun ungkapan dan perkataan Yunhe dibantah para petua, di mana
Ia menganggap bahwa Yunhei telah merencanakan hal konyol agar bisa meninggalkan lembah Wanhua bersama Cheng Yi. Tentu, ia mengusulkan di hadapan sang tetua guru Ling Chanlan untuk menetapkan hukuman cambuk 20 kali sebagai peringatan untuk tak mengulangi kesalahan yang serupa. Di waktu bersamaan, Cheng Yi juga datang di dalam aula Ling Feng, di mana kedatangannya tak lain untuk membela Yunhei agar tak dicambuk oleh sang tetua guru, dengan mengatakan bahwa Yunhei telah membantu dirinya ketika terjatuh ke dalam segel formasi 10 kuadrat. Sang tetua guru yang tak ingin dipandang sebelah mata, pada akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan hukuman tersebut karena melihat keberhasilan Yunhei membuat duyung dapat berbicara di hadapannya. Yunhei yang tak ingin terjadi hal buruk, ia meminta Xiaoxing untuk menghantarkan Cheng Yi menuju gua penobatan kembali. Sang tetua gurunya melihat keberhasilan Yunhei, tentu ia sangat bangga, dan di saat inilah ia memanggil Yunhei untuk mendekat di hadapannya. Terlihat Yunhei berjalan tertatih-tatih kesakitan karena sang tetua guru usai menyalurkan sebuah energi di dalam tubuhnya. Nona Luo yang mengerti keadaan Yunhei tak baik-baik saja. Ia mengeluarkan obat penawar agar bisa meredakan sakit yang dialami oleh Yunhei. Terlihat Yunhei berusaha untuk menetralkan kekuatan spiritualnya, namun hasilnya nihil, di mana pil yang dicurinya bukanlah pil penawar yang mereka harapkan. Tentu tindakan dan gerak-gerik Yunhei sudah dipahami dan diketahui sang tetua guru terlebih dahulu sebelum semuanya akan terjadi. Tak sebatas itu, King Sun juga memberitahu Yunhei bahwa sejatinya sang tetua guru melakukan hal tersebut tak lain untuk menyelamatkan lembah Wanhua dengan cara melakukan uji coba menanamkan kekuatan spiritual di dalam tubuh Yunhei. Keesokan harinya, sang tetua guru mengajak King Sun menjenguk putranya yang sedang masa pemulihan. Disinilah sang tetua guru memberitahu Hawking bahwa Yunhei dan Cheng Yi berhasil ia temukan. Tak hanya itu, King Sun juga mengatakan bahwa Yunhei berhasil menyelesaikan tahapan pertama dengan membuat duyung dapat berbicara. Tuan muda Hawking yang tak ingin membuat kecewa, ia mengatakan di hadapan sang ayah bahwa ia akan bersungguh-sungguh menyelesaikan tahapan kedua, mendapatkan dan memotong ekor si duyung. Tanpa butuh waktu yang lama, Tuan muda Hawking kembali menghampiri Cheng Yi di dalam gua penobatan. Di sini ia berniat untuk memotong ekor si duyung Cheng Yi dengan cara paksa. Cheng Yi yang mendengarkan akan hal tersebut, tentu dirinya tak akan membiarkan siapapun memutuskan ekornya. Di saat inilah Tuan muda Hawking memberitahu Cheng Yi bahwa mantra segel es yang berada di punggung Yunhei kembali diaktifkan, di mana Yunhei tak akan mampu bertahan lebih lama. Yang tentunya Hawking menggertak Cheng Yi agar ia segera menyerahkan ekor duyungnya dengan jaminan ia akan menyelamatkan Yunhei dengan memberikan obat penawar. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yunhei merintih-rintih kesakitan, di mana dalam waktu 3 hari jika Yunhei tak mendapatkan obat penawar, maka nyawanya akan melayang untuk selamanya. Tak berselang lama, salah satu pasukan lembah Wanhua menghampiri Tuan muda Hawking, di mana ia memberitahu akan kondisi Yunhei yang semakin hari semakin parah. Tentu sebagai saudara sekaligus kakak angkat, Hawking masih mengkhawatirkan keselamatan Yunhei meskipun mereka sering berselisih pendapat. Sedangkan di sisi lain juga terlihat Xiaoxing kembali menemui Cheng Yi di dalam gua penobatan. Di sini ia menyampaikan pesan singkat Yunhei untuk tak usah mempercayai segala perkataan orang lain dalam kondisi apapun yang terjadi. Mendengarkan pesan tersebut, Cheng Yi meminta Xiaoxing untuk membawa dan menghantarkan dirinya menemui Yunhei. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Xiaoxing dikarenakan saat ini bukanlah waktu yang tepat. Karena kekeh dan khawatir, Cheng Yi berusaha keras untuk menjebol mantra pelindung yang berada di hadapannya. Xiaoxing yang merasa kasihan melihat mereka sengsara, akhirnya ia menyetujui permintaan Cheng Yi. Namun hal yang tak terduga terjadi yang seketika Tuan muda Hawking datang menerjang Xiaoxing hingga terpental. Kedatangan Hawking di dalam gua tak lain untuk mengingatkan Cheng Yi kembali agar berpikir menentukan pilihan jika tak ingin melihat Yunhei tewas. Disinilah Hawking membawa Cheng Yi agar bisa melihat kondisi Yunhei yang sesungguhnya. Cheng Yi yang tak tega melihat kekasihnya merintih-rintih kesakitan dan berujung pada kematian. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memotong ekornya demi mendapatkan obat penawar yang berada di tangan Hawking. Di saat inilah Cheng Yi menjadi manusia pada umumnya yang tak lagi mempunyai akses untuk bisa kembali ke dalam istana Laut Timur.
Dan benar saja berkat obat penawar, Yunhee dapat pulih kembali. Namun ia sangat sedih dan terkejut melihat keadaan Cheng Yi yang sesungguhnya. Demi dirinya ia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupannya di masa depan. Yunhee yang geram dan mengerti bahwa hal tersebut merupakan tindakan dan kelakuan Hawking, ia pun menggamparnya hingga berdarah. Di hadapan Yunhee, Hawking mengatakan bahwa saat ini kita seimbang dalam berkompetisi meskipun tindakan yang ia lakukan sedikit kejam. Tak berselang lama, terlihat tuan muda Hawking memberikan inti ekor duyung pada sang ayahnya dengan mengatakan, apakah Anda puas akan hal tersebut? Sang ayah kemudian mengatakan, apakah engkau membenciku? Hawking mengatakan bahwa ia tak berani membenci dan melawan orang paling kuat di lembah Wanhua, di mana dirinya hanya merindukan kasih sayang dari seorang ayah dengan tulus seperti yang dirasakan orang lain pada umumnya. Tak sebatas itu, Hawking juga mengatakan bahwa ia hidup di dalam lembah Wanhua selayaknya air di dalam guci. Mendengarkan ungkapan dan ucapan, tentu sang tetua guru sangat sedih karena tindakan yang ia lakukan dinilai jahat oleh anaknya sendiri. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dulu ketika Hawking masih kecil ia memiliki hewan peliharaan rubah kecil yang sangat ia sayang. Di saat itu juga terlihat King Sun membawa gadis mungil di hadapan Hawking kecil. Tak lain ia adalah Yunhee. Karena Hawking meminta dan ingin mempunyai saudara perempuan. Tentu Hawking sangat senang dan menyayangi Yunhee selayaknya saudara kandungnya sendiri. Ling Chanlan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Ia sengaja menjerat Yunhee dan si rubah hewan kesayangan Hawking di atas jurang, agar Hawking menentukan pilihan mana yang akan ia selamatkan. Karena keduanya sama-sama berharga dan sangat ia sayang, Hawking tak menentukan pilihannya, di mana ia malah meminta pada sang ayah untuk segera melepaskan dan menyelamatkan mereka. Untungnya, Hawking dapat menyelamatkan Yunhee yang akan terjatuh dari dalam jurang. Ling Chanlan yang tak puas melihat kematian hewan rubah kesayangan Hawking, ia meminta Yunhee untuk mendorong Hawking di dalam jurang yang dipenuhi dengan ular berbisa. Hal tersebut Ling Chanlan lakukan untuk mendidik karakter Hawking agar ia tumbuh dengan memiliki jiwa yang kejam. Yunhee tentu menolak keinginan Ling Chanlan karena ia sangat sayang pada saudaranya. Dari sinilah Ling Chanlan mengaktifkan mantra segel kematian pertama kalinya agar Yunhee dapat menaati segala perintah dan perkataan Ling Chanlan. Selama 2 hari 2 malam, Yunhee kecil merasakan dingin yang amat menusuk yang membuat dirinya hampir kehilangan nyawanya. Di saat tak berdaya, Ling Chanlan memberikan obat ramuan pada Yunhee agar ia selamat dan melaksanakan tugasnya untuk mendorong Hawking di dalam jurang. Terlihat keesokan harinya Yunhee mengajak Hawking jalan-jalan hingga sampailah mereka di sebuah jurang. Dengan penuh keraguan Yunhee mencoba untuk mengendalikan hatinya agar tak mendorong saudaranya. Namun hal tersebut di luar kendali dan kesadaran, di mana dengan sengaja King Sun mengendalikan Yunhee agar tuan muda Hawking masuk ke dalam jurang. Nah, di saat itu juga awal mula Hawking bertemu dengan Nona Suyu yang menolong dirinya dari segala serangan ular berbisa. Namun upaya Ling Chanlan selama bertahun-tahun masih belumlah berhasil mendidik karakter Hawking menjadi lebih kejam, dimana meskipun mereka saat ini ialah musuh, namun Hawking masih memperlakukan Yunhee dengan baik dan tetap menganggap sebagai saudara untuk selamanya. Ling Chanlan yang mengetahui Yunhee berbuat keji menggampar Hawking yang menjatuhkan hukuman cambuk padanya sebanyak 30 kali. Hawking yang mengetahui tindakan tersebut, ia meminta pada sang tetua guru untuk menyudahi hukuman Yunhee. Namun hal tersebut ditolak olehnya, di mana orang yang salah berhak menerima hukuman yang setimpal. Tak sebatas itu, sang tetua guru malah menyuruh Hawking untuk menggantikan King Sun melanjutkan hukuman cambuk tersebut, karena tak mungkin dirinya tega melakukan tindakan tersebut. Hawking memilih untuk menghancurkan cambuk spiritual dan melukai dirinya daripada melukai saudara yang sangat ia sayangi. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yunhee dan Hawking mulai menjalin kerjasama, di mana Hawking memutuskan untuk membantu Yunhee pergi dari dalam lembah Wanhua agar tak ada lagi orang yang menyiksa dirinya. Tak sebatas itu, Hawking juga akan membantu mendapatkan obat penawar agar para pelatih roh yang diberi segel bisa terlepas menjalani kehidupan tanpa dibayangi rasa ketakutan.
Dengan penuh pertimbangan, Yunhei menyetujui menjalin kerjasama dengan Hawking untuk mendapatkan kebebasan. Karena keadaan dan kekuatan spiritual mereka bukanlah tandingan sang tetua guru dan King Sun. Yunhei mengkhawatirkan hal tersebut jika upaya dan kerja kerasnya gagal dengan sia-sia. Disinilah Hawking memberitahu Yunhei akan keadaan ayahnya, di mana saat ini sang ayah sedang terluka parah akibat perseteruan yang silam melawan burung ponik abadi. Untuk itu, ia mengajak Yunhei berlatih membentuk segel mantra agar bisa menjerat dan mengalahkan King Sun. Nah, di tempat rahasia inilah mereka mulai berlatih membentuk formasi segel. Yunhei yang merasa capek, ia mengajak Hawking untuk melanjutkan latihan keesokan harinya. Namun Hawking menolak hal tersebut, di mana ia mengajak Yunhei untuk melanjutkan latihan malam hari, disebabkan waktu mereka sangatlah singkat dengan memanfaatkan kelemahan dari sang tetua guru yang masih terluka. Meskipun sedemikian, Yunhei masih memperhatikan Chang Yi yang terluka. Karena tak ingin melihat Chang Yi merenung dan jenuh, ia mengajaknya untuk keliling menikmati udara luar sambil menunjukkan tanaman warga bumi yang mereka tanam di alam dewa. Tak hanya itu, Yunhei juga memberikan umbi bakar kepada Chang Yi agar Chang Yi mengerti bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan dengan hal-hal yang sederhana. Tak berselang lama malam harinya, terlihat Hawking kembali menghampiri sang ayahnya di dalam kamar. Maksud tujuannya tak lain untuk mengecek keadaan sang ayah dengan berpura-pura memberikan obat padanya. Sebagai seorang ayah, tentu ia mempunyai cara tersendiri untuk memperhatikan anaknya, di mana sang tetua guru memberikan obat penawar pada Hawking agar ia dapat menggunakan setiap saat kapan ia mau di saat kondisi terdesak. Di pertengahan malam, sang tetua guru yang tak ingin rencana dan misinya yang ia atur selama ratusan tahun gagal. Ia memberitahu King Sun untuk segera menuntaskan misi rahasia yang ia buat, di mana ia akan menaruhkan nyawanya demi menyalurkan kekuatan spiritual yang ia miliki di dalam tubuh Yunhei. Dan benar saja, tanpa butuh waktu lama, sang tetua guru memulai ritual tersebut bersama King Sun. Hari-hari pun berlalu dengan sangat cepat. Pagi sampai malam, Yunhei dan Hawking tetap berlatih keras agar mantra segel yang mereka buat membuahkan hasil secara maksimal. Namun rencana mereka telah diketahui oleh sang tetua guru dan King Sun. Terlihat sang tetua guru hanya tersenyum manis sambil menyuruh King Sun meletakkan surat yang ia tulis di dalam ruang rahasia agar Hawking dapat mengetahui dan membaca isi dalam surat tersebut. Tak sebatas itu, sang tetua guru juga mengucapkan salam perpisahan pada King Sun karena sudah setia mengabdikan dirinya selama 300 tahun. Di akhir menjelang perpisahan, sang tetua guru meminta tolong King Sun untuk membuatkan teh hangat terakhir kalinya sambil mengatakan bahwa dirinya sangat senang meminum teh yang ia buat. Tak hanya itu, sang tetua guru juga mengembalikan bola inti kekuatan spiritual pada King Sun, yang berarti ia sudah tak lagi menjadi pelayan rohnya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Xiao Xi menghampiri sang tetua guru di dalam aula Ling Feng. Ia menyampaikan pesan Yunhei bahwa ada hal yang amat penting untuk dibicarakan secara empat mata. Mendengarkan hal tersebut, King Sun berpamitan untuk terakhir kalinya di hadapan sang tetua guru. Dan benar saja, sesampainya di tempat, Yunhei dan Tuan Muda Hawking muncul di hadapannya. Karena dirinya sudah mengerti tindakan yang akan mereka lakukan, tentu ia lebih memilih untuk berdiam diri agar rencana sang tetua guru berjalan dengan semestinya. Tak berselang lama mereka dihampiri Xiao Xing. Disinilah ia memberitahu bahwa pelayan istana abadi sudah meninggalkan lembah Wanhua. Yunhei yang mendengarkan hal tersebut, ia memberitahu Hawking untuk tak menyia-nyiakan kesempatan emas demi mendapatkan obat penawar dan merebut kekuasaan agar ia menjadi penguasa selanjutnya demi ketentraman lembah Wanhua. Sesampainya di dalam kamar, Hawking mencoba untuk bernegosiasi di hadapan sang ayah dengan mengatakan untuk segera sadar dikarenakan tindakan dan perbuatan yang ia lakukan selama ini telah merugikan banyak orang. Tak hanya itu, Hawking juga mengatakan bahwa ia akan melanjutkan posisi dan kedudukan sebagai tetua guru di lembah Wanhua. Tentu hal tersebut ditolak oleh sang tetua guru, di mana jika dirinya belum tewas maka status pergantian sang tetua guru tak akan dianggap oleh semua orang, dikarenakan menjadi sang tetua guru haruslah mempunyai sifat yang kejam. Hawking yang mendengarkan ucapan tersebut seketika ia melesatkan serangannya ke arah ayahnya. Namun aksinya hanyalah sia-sia saja, di mana tindakan dan gerak-gerik Hawking sudah ia ketahui sebelumnya. Tak hanya itu, Hawking juga terkejut
bahwa selama ini ayahnya telah berpura-pura cacat di hadapan orang banyak. Sang ayah yang melihat perkembangan Hawking tidak sesuai yang ia harapkan, tentu dirinya sangat kecewa dan mengatakan di hadapan Hawking bahwa kamu tak pantas untuk menjadi tetua guru di lembah Wanhua. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yunhei merasa curiga karena King Sun tak melakukan perlawanan apapun dengannya. Disinilah King Sun menjelaskan pada Yunhei bahwa sang tetua guru menyimpan kebohongan di hadapan orang banyak demi menuntaskan misinya menyelamatkan lembah Wanhua. Sebab itulah ia tak akan melakukan perlawanan karena ia tak ingin misi sang tetua guru selama ratusan tahun gagal dengan sia-sia. Dan di saat inilah King Sun meledakkan segel dan menyalurkan semua kekuatan spiritualnya di dalam tubuh Yunhei, di mana King Sun merupakan binatang roh rubah berekor 9 yang merupakan klan terkuat di alam bumi. Di sisi lain, terlihat sang tetua guru seketika terjatuh tak berdaya, dikarenakan ia juga mentransfer kekuatan yang ia miliki di dalam tubuh King Sun. Seusai mentransfer segala kekuatan spiritual yang ia miliki, King Sun memberitahu Yunhei bahwa apa yang ia lakukan saat ini tak lain agar tujuan sang tetua guru tercapai. Oleh karena itu engkau merupakan orang yang amat penting bagi sang tetua guru dan lembah Wanhua. Hawking yang melihat kondisi sang ayah yang sebenarnya, ia baru sadar bahwa segel kematian yang ada di setiap punggung pelatih roh bukanlah segel buatannya. Di detik-detik akan mati, ia berpesan untuk jangan mengalami nasib dan kematian seperti dirinya di masa depan demi lembah Wanhua. Sebagai seorang pelayan roh yang setia pada majikannya, King Sun memilih untuk mengakhiri hidupnya bersama sang tetua guru dengan mengatakan di hadapan Hawking bahwa teka-teki perkataan sang tetua guru akan terpecahkan jika engkau memasuki ruang rahasianya. Dan di saat inilah mereka pun musnah dengan misi yang sangat keren yang belum terpecahkan. Hawking yang penasaran akan perkataan King Sun, ia dengan segera memasuki ruang rahasia agar mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Disinilah ia menemukan surat wasiat yang sengaja ditulis oleh mendiang ayahnya. Surat tersebut berisikan sebuah ungkapan yang memberitahu Hawking untuk menyelamatkan warga lembah Wanhua agar tak bernasib seperti dirinya. Hawking yang tak kuat melihat kenyataan tersebut, hari-harinya ia habiskan untuk merenungkan diri. Sebagai saudara yang baik, Yunhei berusaha untuk menasihati Hawking agar tak lagi mensedih, dikarenakan seusai sang tetua guru mati ia merasakan lembah Wanhua semakin misteri. Hawking yang tak ingin mengecewakan mendiang ayahnya, ia meminta Yunhei untuk menghadiri acara peresmiannya menjadi sang tetua baru di lembah Wanhua keesokan harinya. Seusai menasihati Hawking, Yunhei menceritakan akan keresahannya di hadapan Nona Luo, di mana ia merasakan ada rahasia yang disembunyikan oleh Hawking semenjak sang tetua guru Ling Chanlan telah meninggal dunia. Tak hanya itu, Yunhei juga memberitahu di hadapan mereka bahwa esok hari Hawking akan dinobatkan sebagai sang tetua lembah Wanhua. Sebab itulah, selesai acara berlangsung, Yunhei akan menagih janji di hadapan Hawking untuk memberikan obat penawar agar ia bisa meninggalkan lembah Wanhua saat itu juga. Dan benar saja keesokan harinya, terlihat dengan gagah Hawking memasuki aula Ling Feng. Di saat inilah ia resmi mengemban amanat tanggung jawab sebagai sang tetua yang baru. Hawking yang tak ingin melihat masyarakat lembah Wanhua mengalami keterpurukan, ia mengatakan di hadapan mereka untuk selalu membantu dirinya melepaskan keterpurukan tersebut dan memperbaiki kembali nama baik lembah Wanhua. Seusai acara penobatan, terlihat Yunhei menagih janji di hadapan Hawking untuk segera memberikan obat penawar demi kesembuhan dan kebebasan dirinya. Namun, Hawking tak mengizinkan Yunhei pergi meninggalkan lembah Wanhua, yang seketika ia mengomando pasukan lembah Wanhua untuk mengepung Yunhei. Tak hanya itu, di sisi lain juga terlihat para pasukan lembah Wanhua mengepung Cheng Yi dan Nona Luo di bawah komando Xiao Xing. Yunhei yang tak terima akan perlakuan Hawking, yang mencoba untuk melawannya. Namun, seketika kekuatan spiritualnya terblokir yang membuat dirinya tak berdaya di hadapannya. Cheng Yi yang melihat kebenaran tersebut, ia menanyakan keberadaan Yunhei di hadapan Xiao Xing.
Xiaoxing yang tak ingin melihat mereka kecewa. Ia mencoba untuk meredam amarah Cheng Yi dengan mengatakan untuk tak melawan tindakan Hawking jika tetap menginginkan Yunhei baik-baik saja. Mendengarkan ucapan tersebut, Cheng Yi percaya akan perkataan Xiaoxing dikarenakan ia tahu betul akan jati dirinya. Tak berselang lama keesokan harinya terlihat Yunhei dikurung oleh Hawking agar ia tak bisa meninggalkan lembah Wanhua karena kekuatan spiritual Hawking berbanding jauh. Tentu, segel tersebut dengan sangat mudah ia pecahkan. Disinilah ia kembali menghampiri Hawking dengan muka penuh kebencian. Tanpa pikir panjang, Yunhei mengancam Hawking untuk segera memberikan obat penawar yang ia sembunyikan. Namun, Hawking tetap teguh akan pendiriannya dengan mengatakan bahwa ia tak akan memberikan obat penawar tersebut. Hawking yang tak ingin bertarung dengan saudaranya, ia menunjukkan tempat rahasia agar Yunhei mengerti akan tindakan yang ia lakukan. Nah, di tempat inilah Yunhei baru paham bahwa segel kematian yang berada di setiap punggung pelatih roh bukanlah ciptaan sang tetua guru Ling Chanlan, melainkan ciptaan guru abadi House of Immortal untuk mengendalikan semua orang yang berada di lembah Wanhua agar tak membangkang akan segala perintahnya. Sebab itulah sang tetua guru Ling Chanlan selama ratusan tahun mencari cara agar bisa menghancurkan segel kematian dengan menjadikan Yunhei sebagai eksperimen pertamanya, di mana Ling Chanlan melakukan uji coba dengan menggabungkan dua kekuatan spiritual yang berasal dari abadi duniawi dan abadi surgawi. Yunhei yang mendengarkan penjelasan Hawking yang mengatakan untuk tak mengintimidasi dirinya. Namun perkataan Hawking bukanlah omong kosong, dikarenakan dari sekian banyaknya para pelatih roh, hanya Yunhei lah yang mampu bertahan untuk diuji coba. Yunhei yang sudah mengetahui bahwa tubuhnya dijadikan eksperimen, ia tetap memutuskan untuk meninggalkan lembah Wanhua demi menyelamatkan Cheng Yi dari cengkraman sang guru abadi. Hawking yang tak ingin melihat saudaranya mati sia-sia, ia meminta untuk tetap bertahan sampai hasil eksperimen ayahnya membuahkan hasil. Sedangkan di sisi lain, Xiaoxing yang khawatir melihat kedatangan sang putri abadi, ia segera memberitahu Hawking akan kedatangannya. Disinilah Hawking dan Yunhei menyambut sang putri abadi yang tiba-tiba datang di lembah Wanhua, di mana maksud tujuannya datang di lembah Wanhua tak lain untuk memeriksa dan memastikan si duyung dapat ditaklukkan dan tunduk atas segala perintahnya. Namun, hal tersebut di luar keinginan sang putri abadi, yang membuat ia marah karena duyung tersebut tak menunjukkan kesetiaan di hadapannya. Disinilah ia menyalahkan para pelatih roh karena tak bisa memenuhi ketiga keinginan yang ia berikan untuk menaklukkan si duyung tersebut. Sebab itulah sang putri abadi mengeluarkan cambuk apinya untuk memberi pelajaran pada Yunhei. Cheng Yi yang tak tega melihat Yunhei, ia menghentikan hukum cambuk sang putri dan mengatakan bahwa ia akan tunduk dan patuh atas segala keinginannya. Di waktu bersamaan pula sang putri dihampiri murid kepercayaan sang guru abadi. Ia bernama Cheng Yun. Kedatangan Cheng Yun tak lain untuk menasihati sang putri agar menghentikan tindakan yang baru ia lakukan, karena menjinakkan duyung tidaklah mudah seperti yang dipikirkan. Sebab itulah ia menyuruh sang putri untuk memberi waktu agar Yunhei benar-benar dapat menjinakkan si duyung dengan baik. Sang putri abadi yang tak ingin terjadi suatu hal yang buruk, ia dengan sengaja memasukkan mantra segel agar Yunhei tak berniat membawa kabur si duyung dari dalam lembah Wanhua. Hawking yang merasa kasihan dalam lubuk hatinya yang amat dalam, ia berjanji akan membebaskan Yunhei agar ia segera terlepas dari penderitaan yang ia alami saat ini. Sedangkan di sisi lain, terlihat Cheng Yun mengecek kondisi Cheng Yi di dalam goa penobatan. Cheng Yi yang mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya merupakan murid terpercaya di dalam istana abadi. Ia meminta tolong untuk mempertemukan kembali dirinya dengan sang putri abadi. Mendengarkan permintaan tersebut, tentu dengan senang hati, Cheng Yun menyetujui akan permintaannya. Yunhei yang mengetahui bahwa Cheng Yi akan dibawa ke Gunung Lutai, tempat keberadaan istana abadi. Ia memberitahu Hawking untuk membantu dirinya melepaskan Cheng Yi dari cengkraman sang putri abadi agar ia bisa hidup dalam kebebasan. Dengan penuh pertimbangan, Hawking dengan berat hati menyetujui akan rencana tersebut, meskipun nyawa Yunhei akan menjadi taruhannya. Dan benar saja keesokan harinya terlihat para murid istana abadi sudah menunggu di luar kuil untuk membawa Cheng Yi menuju istana abadi. Yunhei yang mempunyai misi tersendiri, yang meminta Cheng Yun untuk mengambil jalan darat karena ia berkeinginan mengumpulkan bunga yang berada di alam dunia untuk ia persembahkan di hadapan sang guru abadi nantinya.
Sesampainya di pertengahan jalan, Yunhei dengan sengaja membawa Cheng Yi keliling melihat aktivitas yang dilakukan oleh bangsa manusia, di mana keinginan Yunhei hanya satu, untuk tak menyanyiakan waktu singkatnya untuk selalu bersama Cheng Yi. Malam harinya, terlihat Hawking kembali menghampiri Yunhei di dalam kamp peristirahatan. Disinilah ia selalu memberikan obat ramuan agar kekuatan spiritual gabungan di dalam tubuh Yunhei dapat segera normal dan tak membahayakan nyawanya. Dikarenakan jika tubuh Yunhei melemah, maka saraf urat nadinya akan meledak yang berimbas pada kematian. Nah, sebab itulah Yunhei tak ingin menyanyiakan umurnya untuk membuat orang yang paling ia cinta dan sayangi tak bisa merasakan kebebasan. Keesokan paginya, Yunhei kembali menghampiri Cheng Yun. Ia meminta izin untuk mengajak Cheng Yi menikmati udara segar di sekitar pegunungan karena tak ingin mengecewakan. Tentu hal tersebut diizinkan oleh Cheng Yun. Terlihat Yunhei sangat riang gembira karena bisa menikmati udara yang amat sejuk bersama pujaan hatinya. Tak hanya itu, Yunhei juga mengajak Cheng Yi melihat malam festival musim gugur yang dirayakan oleh bangsa manusia. Disinilah mereka bercandar yang menikmati masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan. Cheng Yi yang tak ingin kehilangan perempuan yang paling ia sayang. Ia memberikan seutas tali merah dan meletakkan sebuah keinginan di pohon harapan yang tentunya mereka berharap untuk tak dipisahkan oleh asa dan masa. Sesuai harapan dan keinginan, Hawking memerintahkan Xiao Xing untuk memberi kode Yunhei bahwa waktu mereka untuk bersama telah usai. Disinilah Yunhei membawa Cheng Yi di sebuah rumah yang sudah ia persiapkan. Di rumah inilah Yunhei akan melepaskan segel pengikat yang berada di dalam tubuh Cheng Yi agar ia bisa hidup dalam kebebasan dan kembali ke Istana Laut Timur bersama keluarganya. Seusai dengan rencana dan misinya di awal, Yunhei meminta tolong Hawking untuk menjaga Cheng Yi sampai ia bangun dari pingsannya, di mana dirinya akan kembali ke dalam kamp peristirahatan agar Putri Abadi menghukum atas tindakan yang usai ia lakukan demi menolong Cheng Yi agar bisa hidup dalam ketenangan di alam bebas. Hawking yang dari awal tak setuju akan rencana Yunhei, tentu ia memiliki rencana lain agar saudaranya tak mati sia-sia di tangan sang Putri Abadi demi menyelamatkan lembah Wanhua dari segel kematian yang diberikan oleh sang guru abadi. Dan benar saja, setibanya di dalam kamp peristirahatan, seketika Yunhei dihampiri Cheng Yun, di mana ia menanyakan keberadaan Cheng Yi padanya. Yunhei mengatakan bahwa Cheng Yi usai ia bebaskan. Hal tersebut ia lakukan agar Cheng Yi bisa hidup lebih damai di alamnya. Mendengarkan perkataan tersebut, Cheng Yun mengomando semua pasukannya untuk melacak dan menemukan Cheng Yi sebelum sang Putri Abadi mengetahuinya. Hawking yang tak bisa melihat saudaranya dihukum mati, ia memilih untuk melepaskan Cheng Yi agar Yunhei selamat dari maut yang akan menimpanya. Cheng Yi yang tak ingin Yunhei ditangkap, yang memilih untuk menyerang para pasukan istana agar bisa pergi bersama Yunhei meninggalkan tempat tersebut. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran antar mereka. Hawking yang melihat kenyataan tersebut tentu dirinya tak bisa berbuat apa-apa untuk membela Yunhei karena ia memilih untuk melakukan kejahatan besar mengorbankan nyawanya demi membawa Cheng Yi untuk kabur. Yunhei yang tak ingin melihat Cheng Yi ditangkap kembali oleh para pasukan istana. Ia memaksa Cheng Yi untuk melepaskan tangannya dan melupakan segala tentang dirinya. Namun, hal tersebut ditolak oleh Cheng Yi karena ia tak akan kabur jika tak bersama dengannya. Disinilah Yunhei rela berbohong dengan mengatakan bahwa tindakan yang selama ini perbuat hanyalah sebuah ilusi semata agar ia bisa mendapatkan dan melepaskan apa yang ia inginkan. Tentu, Yunhei menipu hati dan perasaan Cheng Yi agar ia merasa kecewa dengannya. Tak sebatas itu, Yunhei juga menusukkan belati miliknya agar Cheng Yi percaya bahwa perkataan yang ia utarakan bukanlah sebuah kebohongan. Di detik-detik inilah, Cheng Yi baru tersadar bahwa cinta dan kasih sayang diberikan oleh Yunhei selama ini hanyalah sebuah kepalsuan semata. Dengan rasa penuh penyesalan, Yunhei melakukan hal itu semua tak lain demi membebaskan Cheng Yi dari cengkraman sang Putri Abadi. Tentu, halangan dan rintangan tak cukup sampai di situ, di mana para pasukan istana dan Putri Abadi berhasil menemukan arah kepergian Yunhei. Dengan mode serius,
Yunhei membantah segala perkataan dan ucapan sang putri abadi. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dulu ketika sang putri dan para pasukan istana sedang melintasi Laut Timur, ia terjatuh terseret ombak karena terjadi badai yang amat besar. Berkat Cheng Yi lah sang putri abadi bisa hidup sampai saat ini. Yunhei yang mengetahui akal busuk sang putri karena mengabaikan niat baik Cheng Yi. Ia akan membalaskan dendam akan perbuatan tersebut dengan membunuh mereka semua agar rasa sakit yang dialami Cheng Yi selama ini terbalaskan. Sang putri yang tak ingin melihat Yunhei hidup, ia menyuruh pasukan istana untuk melesatkan anak panah api agar Yunhei dapat ia lumpuhkan. Dikira semuanya akan berakhir. Seketika Yunhei bangkit dengan kekuatan overpower spiritual ganda yang sudah menyatu di dalam tubuhnya. Dengan sekali hentakan, Yunhei dapat memporak-porandakan semua pasukan istana. Ketika hendak mengakhiri hidup sang putri, seketika sebuah cahaya keemasan menghentikan aksinya yang membuat Yunhei terpental tak berdaya. Di mana orang tersebut ialah sang guru abadi yang bernama King Ning. Guru King Ning yang mengetahui bahwa Yunhei merupakan makhluk langka. Ia memerintahkan Cheng Yun untuk memenjarakannya di dalam istana abadi untuk ia selidiki lebih lanjut. Hawking dari kejauhannya melihat perubahan yang dialami Yunhei. Ia berpikir bahwa uji coba yang dibuat sang ayahnya telah berhasil. Disinilah ia memikirkan cara dan langkah selanjutnya untuk menyelamatkan Yunhei dari cengkraman sang guru abadi King Ning. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Cheng Yi tergeletak tak berdaya di tepi sungai. Salah satu pasukan istana Laut Timur yang melihat sang pangeran terluka parah, ia mencoba untuk menyembuhkan luka yang dialami olehnya. Namun kekuatan spiritualnya tak bisa terkoneksi di dalam tubuh Cheng Yi, dikarenakan Cheng Yi sudah tak mempunyai mutiara duyung. Ia bernama Luo Shuo, sang pelayan setia Cheng Yi Laut Timur. Tak berselang lama di waktu bersamaan pula, Luo Shuo dihampiri oleh seseorang master. Ia bernama Kong Ming, mantan sang pelatih roh lembah Wan Hua. Master Kong Ming yang melihat Cheng Yi terluka parah dan hampir mati. Ia mencoba mentransfer energi spiritualnya dan memberikan obat ramuan agar Cheng Yi dapat segera tersadar. Karena keberadaan Cheng Yi dalam bahaya, Master Kong Ming menyuruh Luo Shuo membawa Cheng Yi ke arah barat agar aman dari para pasukan istana abadi yang sedang mencari dan melacak keberadaannya. Dan benar saja, terlihat para pasukan istana abadi sudah sampai di tepi sungai yang tak jauh dari keberadaan mereka. Para pasukan istana yang mengerti bahwa orang yang berada di hadapannya merupakan musuh terbesar istana langit. Mereka memilih untuk menghindar agar tak mati sia-sia dibantai olehnya. Tak terkecuali dengan Cheng Yun. Ia mencoba untuk mendekat dan berkomunikasi dengannya. Melihat tetesan darah yang berada di atas batu, tentu Cheng Yun mengetahui bahwa makhluk duyung yang ia kejar telah disembunyikan olehnya. Karena kekuatan spiritual dan kultivasinya sangatlah berbanding jauh, Cheng Yun tak berani memaksa Kong Ming untuk menyerahkan makhluk duyung tersebut. Karena gagal dalam misi pencarian, Cheng Yun mengatakan di hadapan sang guru King Ming untuk menghukum dirinya atas kegagalan dalam menjalankan tugas. Disinilah sang guru mengancam Cheng Yun untuk tak membelot dan berkhianat kepadanya jika tetap menginginkan hidup lebih lama. Yang tentunya sang guru abadi mengetahui bahwa Cheng Yun usai berjumpa dengan musuh besarnya di alam bumi. Mendengarkan ucapan tersebut, Cheng Yun bersumpah serapah di hadapan sang guru King Ning bahwa ia akan selalu mengikuti dan setia atas segala perintahnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yunhei baru tersadar dari pingsan. Tak berselang lama, sang tetua guru dan Cheng Yun menghampiri Yunhei di dalam ruang pengasingan. Dengan waktu sekejap, sang guru abadi mengetahui rencana yang dibuat Ling Chanlan selama ratusan tahun di lembah Wan Hua, di mana ia melakukan uji coba menggabungkan kekuatan spiritual langit dan bumi agar bisa menjadi alat untuk mengalahkan dirinya. Sedangkan di dalam rumah peristirahatan, Kong Ming masih berusaha keras menolong Cheng Yi agar segera tersadar dari pingsannya. Disinilah ia mengatakan di hadapan Luo Shuo
bahwa tuannya sudah tak mempunyai kekuatan spiritual yang ia harapkan untuk membantu dirinya melawan kejahatan yang dilakukan guru abadi selama ratusan tahun. Kong Ming yang melihat Cheng Yi usai terbangun, ia menceritakan akan masa lalu yang amat kelam ia alami ketika masih menjadi seorang pelatih roh, di mana ia menyaksikan semua kerabatnya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Hal tersebut tak lain ialah perbuatan sang guru abadi yang berambisi menjadi penguasa agar tak ada orang yang bisa mengalahkan dirinya. Di titik paling terendah karena tak mempunyai kekuatan untuk melawan kekejaman sang guru abadi, Master Kong Ming dihampiri dan dinasihati seorang anak kecil dan kakek tua dengan memberikan teratai emas sebagai petunjuk agar Kong Ming menemukan seseorang yang akan membantunya di masa depan. Tak lain, orang tersebut ialah Cheng Yi. Cheng Yi yang mendengarkan hal tersebut, ia meminta maaf di hadapan Master Kong Ming bahwa ia tak bisa membantu dirinya melawan kekejaman sang guru abadi. Lebih tepatnya, ia tak ingin ikut campur dalam urusan mereka, di mana Cheng Yi lebih memilih menghindar agar kliennya dapat hidup dengan penuh kedamaian di dalam istana Laut Timur. Hawking yang khawatir akan keselamatan Yun He, tentu ia tak bisa tinggal diam lebih lama agar bisa melepaskan Yun He dari jeratan sang guru abadi. Dan benar saja, Hawking berhasil menerobos dan menghancurkan mantra segel yang dibuat oleh sang guru abadi King Ning. Di waktu yang singkat inilah, Hawking mengajak Yun He untuk pergi bersamanya. Namun tindakan dan aksi Hawking diketahui oleh sang guru abadi, yang seketika ia menyerang Hawking hingga terpental. Karena tak ingin ada orang yang bisa mengalahkan dan menghalangi dirinya untuk menjadi penguasa, sang guru abadi mengaktifkan segel es kematian ke dalam tubuh Hawking agar ia merasakan apa yang sudah dirasakan oleh mendiang ayahnya. Tak sebatas itu, sang guru abadi juga memperingati Yun He untuk tak berniat pergi dari dalam ruang pengasingan jika tak ingin hidupnya berakhir dengan sangat tragis karena usahanya gagal menyelamatkan Yun He. Hawking mengajak Xiao Xing dan Nona Luo untuk kembali ke dalam lembah Wan Hua untuk mengatur strategi dan rencana dengan matang agar ia bisa kembali menyelamatkan Yun He dari jeratan dan kekejaman sang guru abadi King Ning. Singkat cerita, keesokan harinya, kabar keberadaan Yun He telah diketahui oleh sang putri abadi. Tentu dengan rasa dendam yang amat besar, sang putri abadi mengajar Yun He dengan sesuka hati dan keinginannya. Namun, kali ini terlihat segel es kematian tak mengefek di dalam tubuh Yun He, yang seketika Yun He kembali merubah wujudnya menjadi rubah berekor 9. Namun aksi Yun He berhasil digagalkan oleh sang guru abadi yang membuat dirinya kembali tak berdaya. Karena merasa tak puas, sang putri Sunde kembali menyiksa dengan memberikan racun yang sangat mematikan nomor 1 di alam surgawi. Namun, lagi-lagi upaya sang putri gagal dikarenakan racun tersebut tak mengefek untuk tubuhnya. Disinilah Yun He baru tersadar bahwa mutiara duyung yang berada di dalam tubuhnya telah membantu dirinya dari segala siksaan yang diberikan oleh Sun Die, sang putri abadi, yang tentunya saat ini tubuh Yun He menjadi lebih kebal dari segala racun yang mematikan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Cheng Yi sangat terkejut melihat sebuah cahaya keemasan yang memancar di atas istana Laut Timurnya. Tak lain, hal tersebut ialah ulah para murid istana abadi untuk menyegel istana Laut Timur agar Cheng Yi tak bisa kembali berjumpa dengan keluarganya. Melihat tindakan tersebut membuat Cheng Yi sangat marah, karena semua kerabat dan keluarganya disegel oleh mereka. Tak sebatas itu, sang Xiao Xing juga menunjukkan mutiara sang ratu duyung di hadapan Cheng Yi. Cheng Yi yang mengetahui hal tersebut, ia berusaha untuk menyelamatkan benda berharga bagi istananya agar tak hancur. Namun, hal tersebut hanyalah sebuah manipulasi dan trik agar sang Xiao Xing dapat menangkap kembali Cheng Yi. Di saat terdesak, sebuah tongkat pun melesat membantu Cheng Yi agar bisa melawan para pasukan istana langit yang berada di hadapannya. Tentu, dengan sekali hentakan para pasukan istana dapat ia luluh lantakan. Karena luka yang dialami Cheng Yi belumlah sembuh total, tentu ia tak bisa untuk bertahan lebih lama. Untungnya Master Kong Ming datang tepat waktu membantu Cheng Yi melawan para pasukan istana langit dan membawanya pergi dari hadapan mereka. Di bawah alam sadar, Cheng Yi dihampiri sang Raja Laut Timur yang merupakan ayah kandungnya. Disinilah sang raja mempercayakan dan menyerahkan masa depan istana Laut Timur pada Cheng Yi, karena ia yakin Cheng Yi akan menjadi seorang raja yang kuat dan bisa menjaga kedamaian bangsanya dari segala tindakan kejahatan yang akan terjadi.
Seusai tersadar, Cheng Yi memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Master Kong Ming, membalaskan dendam atas segala perbuatan yang dilakukan sang guru abadi. Tak sebatas itu, Cheng Yi juga akan mengumpulkan dan memberitahu klan penjuru mata angin untuk bergabung menjadi sekutunya, melawan tindakan kejahatan sang guru abadi yang ia perbuat selama ini. Dengan petunjuk teratai emas, Master Kong Ming akan menuju tempat keberadaan para makhluk abadi duniawi yang terletak di ujung sebelah utara. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Master Kong Ming dan Cheng Yi sampai di dataran salju tempat keberadaan para makhluk abadi berada. Di tempat inilah kita diperlihatkan keberadaan klan Lin Huang yang merupakan sekutu pasukan yang tunduk atas segala perintah sang guru abadi King Ning. Ya, pemuda tersebut tak lain sang tetua klan Lin Huang yang bernama Master Zhao Ling. Karena mendapat perlindungan dari sang guru abadi, tentu klan Lin Huang bertindak arogan, menangkap dan menjarakan klan King Qiu, bangsa rubah yang dianggap musuh olehnya. Dan benar saja, seketika Master Kong Ming dan Cheng Yi dikejutkan dengan suara teriakan meminta tolong. Tak lain mereka ialah para bangsa rubah yang sedang diburu Master Zhao Ling dan pasukan. Master Kong Ming yang tak ingin melihat putri klan rubah Nona Qin Yao terbunuh. Ia mengajak Cheng Yi untuk segera menyelamatkan mereka. Di saat terdesak dan akan mati, untungnya Cheng Yi dapat menangkap anak panah dan membawa putri rubah kabur dari hadapan Master Zhao Ling. Karena bukan lawan yang imbang, dengan sekali hentakan Master Zhao Ling dibuat terpental tak berdaya olehnya. Cheng Yi yang mengetahui bahwa perempuan di sampingnya merupakan keturunan klan rubah, tentu ia menanyakan keberadaan sang raja rubah padanya. Para pasukan klan rubah yang khawatir dengan keselamatan sang putri King Yao, mereka menyandra Lao Shuo agar Cheng Yi melepaskannya. Cheng Yi yang tak ingin adanya salah paham, ia berusaha menjelaskan pada mereka bahwa tujuannya datang di dataran es utara tak lain agar bisa bertemu dengan sang raja rubah untuk menjalin kerjasama menghancurkan sang guru abadi. Namun, perkataan Cheng Yi tak digubris oleh pasukan klan rubah yang seketika melesatkan serangan ke arahnya. Master Kong Ming yang mengerti tindakan tersebut, ia juga melesatkan serangan untuk melerai pertarungan mereka. Hao King yang tak ingin misinya gagal menyelamatkan Yun He, ia kembali memanggil sang asistennya Nona Suyu yang sengaja ia sembunyikan agar dapat berkultivasi dan membantu dirinya kembali. Tentu Hao King hanya berpura-pura di hadapan Yun He dan San Yue akan kematian Nona Suyu kala itu. Di dalam ruang rahasia inilah Hao King mengajak Nona Suyu untuk melakukan uji coba kultivasi agar bisa menekan dan menghancurkan segel es kematian yang diciptakan oleh sang guru abadi. Mendengarkan akan keinginan tersebut dengan penuh keikhlasan dan tak mengharapkan apa-apa, Nona Suyu akan mengorbankan nyawanya agar misi Hao King dapat tercapai. Melihat Cheng Yi yang belum sembuh, Master Kong Ming berusaha semaksimal mungkin menyalurkan energi spiritualnya untuk menjaga inti roh kekuatan Cheng Yi. Tak hanya itu, Nona King Yao juga memberi obat ramuan agar luka Cheng Yi segera sembuh. Karena tak mempunyai waktu banyak, Cheng Yi menanyakan keberadaan sang raja rubah padanya. Di sini Nona King Yao memberitahu bahwa sang raja rubah telah disandra beberapa waktu yang silam. Karena ia mengorbankan dirinya agar klan rubah tak dibantai oleh kekejaman Master Zhao Ling dan pasukan. Cheng Yi dan Master Kong Ming yang mengerti akan kenyataan tersebut, mereka membuat rencana matang-matang agar bisa menyelamatkan dan membebaskan kembali sang raja rubah di tangan Master Zhao Ling. Dan benar saja, tanpa butuh waktu yang lama, Nona King Yao berpura-pura menangkap Cheng Yi agar bisa mengetahui keberadaan ayahnya disembunyikan. Master Zhao Ling yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mendapatkan penghargaan karena berhasil menangkap makhluk duyung. Ia berhasil menjebak Cheng Yi dan Nona King Yao masuk ke dalam perangkapnya. Tak hanya itu, seketika sang putri abadi juga hadir di tengah-tengah mereka. Namun strategi mereka tentu kalah telak, di mana dengan senyap Master Kong Ming dari dalam berhasil meluluhlantakkan pasukan klan Lin Huang dan melepaskan klan rubah yang disandra oleh mereka. Tentu, rencana Cheng Yi dan Nona King Yao berjalan dengan semestinya, yang membuat Master Zhao Ling dan putri abadi Sun Die tak berkutik sedikit pun. Dengan rasa yang dipenuhi kebencian dan amarah, Cheng Yi akan membalaskan dendam atas perbuatan putri Sun Die yang usai membunuh ayahnya dan menyegel istana Laut Timurnya. Karena tak ingin melihat sang putri tewas, Zhang Jiaxi memilih mengorbankan nyawanya dari hunusan pedang yang dilesatkan Cheng Yi. Sang guru abadi yang merasakan sang putri dalam bahaya,
ia mengaktifkan mantra segel untuk menghentikan Cheng Yi dan membawa pergi sang putri. Karena kekuatan inti spiritual Cheng Yi masih melemah, cukup sekali hentakan, sang guru abadi King Ning berhasil menyelamatkan putri Sun Die. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Nona King Yao dapat bisa berjumpa kembali dengan Raja Klan Rubah yang juga merupakan ayah kandungnya. Sang Raja Rubah yang mengetahui pemuda yang berada di hadapannya ialah Master Kong Ming dan Cheng Yi. Ia memutuskan bahwa Klan Rubah bersedia menjadi sekutu untuk bertarung melawan kekejian sang guru abadi King Ning. Karena kondisi yang sudah amat melemah, seketika Cheng Yi terjatuh pingsan karena sudah tak kuat menahan luka rasa sakit yang dialaminya. Bahkan hal tersebut juga dapat dirasakan oleh Yun He. Meskipun jarak yang jauh, namun mereka tetap dekat di hati. Melihat kebaikan dan ketulusan Cheng Yi menolong dan membebaskan sang Raja Rubah, Nona King Yao meminta izin di hadapan ayahnya untuk menyalurkan kekuatan spiritual di dalam tubuh Cheng Yi sebagai rasa balas budi akan kebaikannya. Berkat usaha dan keyakinan yang tinggi, Nona King Yao dapat menyatukan kembali inti roh kekuatan Cheng Yi yang retak dengan teknik kekuatan spiritual tingkat 1 yang dimilikinya. Hari-hari pun berlalu dengan begitu rumit. Dari hati yang paling amat dalam, Cheng Yi masih merindukan dan khawatir akan keselamatan Yun He. Meskipun jiwa raganya tersakiti, namun kesetiaan Cheng Yi number one yang tak akan terganti dan berlain hati. Seruput kopimu masih, agar hatimu tetap bakoh lan kokoh. Cheng Yi yang sudah tak tahan melihat kekejaman yang dilakukan sang guru abadi, ia bersama Master Kong Ming mengusulkan di hadapan sang Raja Rubah untuk segera mengibarkan bendera peperangan agar penderitaan yang dialami para roh abadi duniawi segera usai. Tentu mereka menyusun strategi matang-matang dikarenakan musuh yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Sang Raja Rubah yang merasa khawatir, ia mengatakan di hadapan Master Kong Ming dan Cheng Yi untuk mencari dan melacak keberadaan Dewi King San yang merupakan burung ponik biru abadi agar bisa membantu dan bergabung menjadi sekutunya. Mendengarkan akan rencana tersebut, Master Kong Ming akan menuju Gunung Lutao, tempat persembunyian Dewi King San berada. Dewi King San yang tak ingin melihat Lin Sun musnah menjadi abu, yang mengeluarkan sebagian kekuatan spiritualnya agar Lin Sun dapat berkultivasi menjadi manusia kembali. Karena merindukan sang pujaan hati, Lin Sun dengan senyap mengikuti arah kepergian San Yue. Merasa telah dikhianati, tentu hati San Yue masih menaruh rasa kekecewaan padanya. Yang seketika ia menghunuskan pedangnya untuk melampiaskan rasa sakit akan dikhianati oleh Lin Sun. Dengan penuh rasa cinta dan sayang, Lin Sun memberikan inti roh di hadapan San Yue sebagai bukti akan kesetiaannya. Namun hal tersebut diabaikan olehnya dengan mengatakan bahwa pelayan kucing gunung kecilnya sudah ia anggap tewas ketika tragedi segel 10 kuadrat yang silam. Karena merasa sudah tak dianggap, Lin Sun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman bersama klannya untuk memulai kehidupan yang baru. San Yue yang mengetahui akan kepergian Lin Sun tentu ia sangat sedih dan tak kuat, dikarenakan ia masih sayang dan cinta dengannya. Dan benar saja di pertengahan jalan, Lin Sun dikejutkan dengan kemunculan Master Kong Ming. Kehadiran Master Kong Ming tak lain untuk mencari dan menemukan persembunyian sang Dewi King San berada. Mendengarkan ucapan tersebut, Lin Sun tak akan menyingkir dan memberikan jalan baginya untuk bertemu dengan Dewi King San. Karena tak mempunyai waktu banyak, Master Kong Ming menggunakan cara kekerasan agar mereka tak menghalangi langkahnya. Namun seketika pedang San Yue melesat menghentikan tindakan Master Kong Ming yang akan menyerang. Dengan melihat tanda segel es kematian, Master Kong Ming mengetahui bahwa perempuan yang berada di hadapannya berasal dari lembah Wanhua. Disinilah ia menjelaskan maksud tujuannya mencari Dewi King San tak lain untuk bergabung menjadi sekutu melawan tindakan kejahatan dan kekejian yang dilakukan sang guru abadi King Ning. Berkat bantuan mereka, akhirnya Master Kong Ming dapat menemukan tempat persembunyian Dewi King San di Gunung Lutao. Nah, di waktu bersamaan pula, terlihat Nona Luo juga berada di sana. Tujuan Nona Luo dan Master Kong Ming tak lain untuk mengajak Dewi King San bergabung dan bersatu bersamanya melawan sang guru abadi. Dari hasil negosiasi yang panjang, pada akhirnya Dewi King San memutuskan untuk pergi bersama mereka keesokan harinya. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat Dewi King San sudah berada di jurang utara tempat keberadaan para klan pembelot berkumpul. Melihat kehadiran sang Dewi King San, Cheng Yi mengatur 3 strategi penyerangan, yang tentunya ia membagi 3 kelompok untuk melancarkan penyerangan agar membuahkan hasil yang maksimal.
Tibalah keesokan harinya, terlihat sang putri abadi dibuat tak berdaya oleh Dewi Kingsan. Untungnya sang guru abadi Qingning datang tepat waktu menolong dan menyelamatkan sang putri Sundie dari cengkraman Dewi Qingning. Sesuai dengan rencana, Dewi Kingsan akan menahan guru abadi Qingning agar misi penyerangan dapat berjalan dengan semestinya. Di dalam istana rumah abadi, San Yue melancarkan misinya mengelabui para pasukan istana dengan mengatakan bahwa ia diutus sang raja abadi untuk membebaskan para tawanan di dalam ruang pengasingan. Tentu dengan akal dan kecerdikan, San Yue berhasil menjalankan misi tersebut. Yun He yang merasakan adanya kericuhan dan kekacauan di luar istana. Dengan kekuatan spiritual terbarunya, ia berhasil menghancurkan segel buatan guru abadi Qingning. Namun aksi kepergiannya diketahui putri Sundie yang seketika ia melesatkan cambuk apinya ke arah Yun He. Di sela Yun He mengatakan dengan tegas untuk tak menghalangi langkah kepergiannya karena kekeh. Tentu sang putri Sundie tak menghiraukan ucapan tersebut, di mana dalam benak dan pikirannya hanyalah satu, yakni menyiksa dan membunuh Yun He dengan cara perlahan. Disinilah seketika Yun He kembali bertransformasi mengubah bentuk selayaknya Kyuubi, sang rubah berekor 9. Di saat akan mengakhiri hidupnya, seketika Yun He terpental tak berdaya. Disebabkan sang guru abadi Qingning menaruh mantra segel di dalam tubuh Yun He untuk mengeblok kekuatan spiritualnya agar tak membahayakan baginya di masa depan. Melihat kesempatan tersebut, putri Sundie kembali menghentakkan cambuk api miliknya untuk mengakhiri hidup Yun He. Untungnya, Yun He dapat menangkis serangan tersebut menggunakan pusaka pedangnya. Dikarenakan tak lagi kuat menahan lebih lama, Yun He memilih untuk melepaskan pusaka pedangnya yang mengakibatkan putri Sundie mengalami luka sayatan. Menyadari mukanya berlumuran darah dengan rasa penuh amarah, putri Sundie kembali mendekati Yun He. Untungnya, di waktu bersamaan Cheng Yi datang tepat waktu yang membuat putri Sundie terhempas terpental tak berdaya. Di sela Cheng Yi membakar putri Sundie hidup-hidup agar ia dapat merasakan penderitaan dan kepedihan yang dialami para klan duniawi atas segala kejahatannya. Ketika hendak meninggalkan rumah istana abadi, langkah Cheng Yi diberhentikan oleh Cheng Yu dan pasukan. Namun hal tersebut bukanlah halangan baginya, dikarenakan Master Kong Ming usai menitipkan sebuah tanda boneka kesetiaan agar Cheng Yun mengetahui maksud tersebut. Cheng Yun yang mengetahui sang putri abadi dalam bahaya, ia menyuruh pasukan istana untuk segera menyelamatkan sang putri yang terjebak di dalam ruang pengasingan. Hawking yang tak ingin Lembawan Hua terlibat dalam kekacauan dan menjadi musuh bagi sang guru abadi Qingning, ia memilih untuk memanfaatkan momen tersebut agar masyarakat Lembawan Hua aman dari segel es kematian yang tertanam di dalam tubuhnya. Tentu, ia memutuskan untuk menyelamatkan putri Sundie yang terjebak di dalam kobaran api. Namun tindakan Hawking diberhentikan sang Raja Klan Rubah dan pasukan. Tentu sang Raja Rubah tak akan membiarkan Hawking membawa dan menyelamatkan putri Sundie, karena dialah para klan yang berada di alam duniawi mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Lagi-lagi, tindakan para pasukan klan Rubah dihentikan sang guru abadi Qingning. Melihat sang putri Sundie terluka, guru abadi Qingning mengeluarkan mantra segel untuk menyerap semua inti roh klan Rubah yang berada di hadapannya. Sang Raja Rubah yang tak ingin para murid dan klannya musnah, ia memilih untuk mengorbankan inti kekuatan rohnya agar dapat menyelamatkan semua muridnya. Dengan penuh rasa sedih dan kemarahan, guru abadi Qingning mengomando semua pasukan istana untuk membantai semua klan duniawi tanpa tersisa. Namun tindakan tersebut dihentikan oleh King Chun yang merupakan sang raja di alam abadi. Melihat putri Sundie terluka, Raja King Chun menyuruh Hawking untuk membawanya ke dalam kamar peristirahatan agar lukanya segera pulih. Dari sinilah kita diberitahu bahwa hubungan sang Raja King Chun dan putri Sundie ialah kakak beradik. Karena sang raja masih muda dan belum memiliki kekuatan spiritual yang kuat, Guru Qingning tetap membantah akan perintahnya dan menyuruh semua pasukan untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran karena merasa anak keturunannya direndahkan. Sang Kaisar Langit mengirimkan token emas agar perintah sang Raja King Chun didengar dan dituruti oleh mereka. Melihat token emas tersebut, tentu
Guru abadi King Ning tak berani melakukan pemberontakan dan membelot atas ucapan dan perintah sang Raja King Chun. Cheng Yi yang tak ingin melihat Yun He berkeliaran dan dapat membahayakan nyawanya. Ia memenjarakan dan mengasingkan Yun He di lautan berujung sebelah utara paling ujung. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film The Blue Witch Cyber Session 1 pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Untuk kalian yang ingin request film-film selanjutnya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena kopi gudang garam sudah menanti. Saya Mimin Nasi Film, assalamualaikum.